Drama ini mengisahkan seorang pengawal pribadi yang ingin mengetahui kebenaran pembantaian keluarganya dengan mendekati keluarga kaya yang diduga dalang dari kebakaran itu, namun malah dia jatuh cinta pada majikan tersebut. Bagaimana kisah selanjutnya? Tidak usah banyak spoiler dan selamat menonton. Drama ini berawal di mana seorang wanita yang bernama Jiang Yingxian sedang memotret seorang pria yang bernama Fu Cheng dalam keadaan setengah telanjang. Sementara itu Shen Dongyang yang juga merupakan tunangan Yingxian ingin menemuinya, namun tentu saja sekretarisnya yang bernama Kerui melarangnya masuk, karena terus dihalangi membuat Shen Dongyang malah curiga kalau bosnya melakukan hal yang tidak pantas. Alhasil dia tetap masuk dengan membuka pintunya. Drama kembali ke 7 hari yang lalu di mana Yingxian dan juga Shen Dongyang tengah menghadiri suatu acara. Melihat mereka datang bersama, wanita yang bernama Su Yawei membicarakannya dari belakang. Menurutnya kalau jika tidak ada Shen Dongyang, Yingxian hanyalah putri kaya tidak berguna yang mencari pria liar. Tentu saja pengawal pribadinya yang mendengarnya langsung menyelanya untuk tidak bicara sembarangan. Su Yawei tentu saja tidak terima dan langsung menyindirnya kalau Fu Cheng hanya orang rendahan, jadi jangan mengajarinya. Kemudian Su Yawei pergi dan membuat Fu Cheng mengikutinya. Karena Fu Cheng terus mengikutinya membuat Su Yawei langsung menamparnya dan membuat semua orang di sana langsung melihatnya. Namun tiba-tiba ada pria yang menodongkan pisau ke Shen Dongyang karena telah mencampakkan kakaknya. Namun Shen Dongyang langsung menghindar dan membuat akan mengenai Yingxian. Untung saja Fu Cheng menyelamatkannya. Su Yawei langsung menghampiri Fu Cheng dan bertanya sebenarnya dirinya pengawal siapa karena malah menyelamatkan orang lain di saat genting. Mendengar itu Fu Cheng langsung membawanya pergi. Kemudian Shen Dongyang membicarakannya dan mengetahui kalau dia pengawal barunya yang dipekerjakan ayah Su Yawei untuk menjaganya karena perilakunya yang buruk. Mendengar itu Shen Dongyang merasa sama-sama putri orang kaya, namun Yingxian tidak pernah belajar hal buruk. Kemudian Shen Dongyang menawarkan apa yang diinginkannya karena akan membantu mendapatkannya. Namun Yingxian mengaku akan mendapatkannya sendiri. Su Yawei kesal karena masih ingin bersenang-senang, namun Fu Cheng tetap membawanya masuk ke dalam mobil. Karena barang-barangnya jatuh, Fu Cheng mengambilnya di lantai, namun korek api terinjak seseorang yang tak lain adalah Yingxian. Fu Cheng mengaku akan mengambil korek api yang ada di bawah kakinya. Mendengar itu Yingxian menyuruh untuk membantu menyalakan cerutunya. Setelah mengambilnya Fu Cheng mencoba menyalakan korek api, namun sedikit kesulitan dan membuat Yingxian beranggapan Fu Cheng baru pertama kali menyalakan korek api. Yingxian terus menatapnya, karena tidak juga menyala membuat Yingxian membantu memegang tangannya. Fu Cheng langsung meninggalkannya dan membuat Yingxian berterima kasih telah menyelamatkannya tadi. Fu Cheng masih belum tahu, saat kembali bertemu dengan wanita yang mengisap cerutu ini, situasinya akan menjadi jauh lebih memalukan. Tiba-tiba Kerui memberitahu Yingxian kalau Tuan Muda Yingqi mengalami masalah. Mendengar itu Yingxian langsung bergegas menemui adiknya dan langsung bertanya ada apa. Yingqi memberitahu semua ini gara-gara Lu Xuan yang malah menawarkan mobilnya, tentu saja membuat Yingxian marah kepadanya, namun Yingxian merasa jika hanya menggunakan mobilnya, dirinya tidak akan seperti ini, jadi menyuruh mengatakan apa yang terjadi sebenarnya. Yingqi mengaku Lu Xuan membawa seorang perempuan keluar dari pesta pribadi, namun karena mereka berdua mabuk, terjadi pertikaian yang mengakibatkan kecelakaan. Mendengar itu Yingxian membuka brankas untuk mengambil pistol dan memberitahu jika tidak ada hubungan darah, sudah menembaknya sekarang juga. Kemudian Yingxian bertanya tentang kondisi perempuan itu dan juga Lu Xuan. Kerui memberitahu kalau Lu Xuan mengalami patah tulang rusuk dan sudah dioperasi semalam, dan dirinya sudah bisa pulang untuk istirahat di rumah selama setengah bulan lagi.
Tuan Sen juga sudah membantu menekan berita dan melarang mereka memberitakannya di koran, jadi hanya tinggal perempuan itu dan keluarganya. Dan saat Yingxian ingin tahu informasinya apa sudah ditemukan. Kerui mengaku perlu sedikit usaha dan menemukan dia bernama Fuzi yang mana ibunya meninggal muda dan ayahnya menghilang beberapa tahun yang lalu, dan dia punya seorang kakak bernama Fu Cheng yang masuk ke militeran, dan melihat Fu Cheng duduk menunggu di sana, Yingxian terkejut. Xingyan bertanya-tanya kenapa orang seperti dia tidak melanjutkan menjadi anggota kemiliteran dan malah menjadi pengawal pribadi. Di saat perawat masuk, Fu Cheng juga ingin masuk, namun perawat melarangnya masuk. Kemudian Su Yawei datang karena ayahnya memintanya untuk menjenguk adiknya. Fu Cheng bertanya apa sudah mengatakan ke ayahnya kalau dirinya ingin gajinya dibayar di muka. Su Yawei mengaku sudah, namun dia menjatuhkan uang tersebut ke lantai. Dia mengaku hanya ini yang tersisa dan merasa dirinya siapa karena hanya orang rendahan. Bahkan saat Fu Cheng mengambil uangnya, Su Yawei menginjak tangannya. Melihat itu Yingxian memberi kode pada Kerui. Kerui memberitahu masalah adiknya makin cepat ditangani maka makin baik untuk semua. Jadi Kerui memberitahu Su Yawei kalau mereka punya beberapa urusan pribadi yang perlu dikomunikasikan, jadi menyuruh menghindar dulu. Kerui langsung memberikan kompensasi untuknya, namun Fu Cheng terlihat tidak menginginkannya. Kemudian Yingxian merasa kondisi adiknya mengkhawatirkan karena setelah dioperasi, adiknya masih memerlukan pengobatan dan rehabilitasi. Ini semua adalah biaya yang tidak murah. Fu Cheng mengaku akan mencari cara sendiri, namun Yingxian memberi kartu namanya jika ada perlu untuk segera menghubunginya, jadi keputusannya berada di tangannya. Fu Cheng mengambil kartu namanya, namun dia langsung membuangnya ke tempat sampah. Melihat itu Yingxian berpamitan padanya. Kerui mengaku kagum dengan keteguhannya dalam kemiskinan karena tidak terbuai oleh kekayaan, namun Yingxian memberitahu tidak perlu buru-buru karena dirinya sudah banyak bertemu dengan orang yang gengsinya tinggi dan sok bermoral seperti dia, jadi setelah dia memikirkan dengan jelas, dia akan kembali mencarinya. Sementara itu Yingxian tidak ingin masalah ini diketahui kakaknya yaitu Yingjian dan juga ayahnya. Kerui merasa tuan besar terlalu kolot dan bergantung pada Yingxian untuk menghasilkan uang, namun karena dirinya wanita, Tuan muda Yingjian terus bersikeras tidak mau mengalah. Mendengar itu Yingxian merasa selama dirinya tidak membuat kesalahan, cepat atau lambat posisi pemimpin keluarga Jiang akan jadi miliknya. Saat Fu Cheng menunggu adiknya yang berbaring, Fu Cheng mengingat kalau nama aslinya Gu Cheng, di mana kejadian kebakaran 20 tahun yang lalu membuat keluarga Gu binasa dan dirinya sepenuhnya bergantung pada Paman Fu yang merawatnya hingga dewasa. Membalas dendam untuk keluarga Gu memang bukan hanya urusannya sendiri. Menurutnya mempermalukan adalah cara yang biasa dilakukan para nona kaya itu. Saat Yingxian ada di ruangannya, adiknya memberitahu kalau mendengar kabar kalau ayah mereka sedang mencari Jiang Yingxi yang waktu itu terpisah dari keluarga dan hidup terlunta di luaran. Jadi menurutnya putra dari wanita yang diusir ibu waktu itu, jika benar-benar ditemukan oleh ayah, apa dirinya masih ingin menjadi pemimpin keluarga Jiang? Karena sudah terdesak untuk adiknya berobat membuat Fu Cheng mengambil kartu nama Yingxian dan datang ke tempatnya. Apalagi Paman Fu menyuruhnya untuk mendekatinya dan masih tidak tahu harus bersikap seperti apa untuk menghadapinya. Melihat Fu Cheng di sana, Yingxian menyuruhnya duduk, kemudian Fu Cheng bertanya apa dirinya sudah tahu datang menemuinya hari ini. Yingxian memberitahu tawarannya saat di rumah sakit masih berlaku, untuk pengobatan adiknya dan yang lainnya akan dibiayai. Namun Fu Cheng mengaku adiknya tidak butuh belas kasihan dan kesini hanya untuk meminjam biaya pengobatan. Uang itu pasti kelak akan dikembalikan. Mendengar itu Yingxian merasa kata-kata tidak bisa dibuktikan, walaupun Fu Cheng ingin membuat surat perjanjian, namun Yingxian mengaku tidak butuh uang, jadi menawarkan melakukan sesuatu padanya. Yingxian kemudian meminta untuk membunuh seseorang untuknya, misalnya kakak sulungnya atau anak haram dari ayahnya. Mendengar itu Fu Cheng langsung terkejut. Yingxian tiba-tiba mengaku hanya bercanda karena hati manusia sulit ditebak dengan menutup pintunya dan mengaku membutuhkan sedikit jaminan, yaitu kelemahannya. Yingxian menyuruh untuk melepaskan pakaiannya dengan memegang kamera dan menyuruhnya untuk tenang karena yang melihat foto-foto ini hanya dirinya seorang. Yingxian merasa kalau Fu Cheng dibanding uang, dirinya lebih mengutamakan harga diri.
karena sekarang dirinya membutuhkan bantuannya, jadi menyuruhnya untuk tidak tawar-menawar dan sedikit mengancam kalau adiknya tidak mempunyai waktu yang lama. Mendengar itu Fu Cheng mengaku walaupun foto ini nanti tersebar tidak ada ruginya buatnya. 傅先生，让两句。够了吗？别的我的嘴不要再说了。喜欢我的腿。你 Setelah selesai memotretnya, Ying Xian mengaku kalau transaksi sudah selesai dan Fu Cheng berharap Ying Xian menepati janjinya. Mendengar itu Ying Xian memberitahu setelah keluar, Kerui akan mengantarnya mengambil uang. Kemudian Ying Xian ingin memberikan penawaran terbaik untuk adiknya dan menyuruh mendengarkan. Ying Xian merasa Nona Fu lebih baik dipindahkan ke sanatorium swasta karena lebih baik dari rumah sakit dan juga pengobatannya lebih baik. Mendengar itu Fu Cheng ingin tahu apa syaratnya. Ying Xian bertanya apa yang dirasakan saat Su Yawei menamparnya. Karena Fu Cheng merasa Ying Xian menyuruh untuk menentukan pilihannya sendiri, Fu Cheng bertanya apa persyaratannya. Ying Xian menyarankan kalau Fu Cheng menjadi pengawal pribadinya dan bisa pulang untuk memikirkannya dulu. Fu Cheng memberitahu tidak sulit menemukan pengawal pribadi, namun Ying Xian mengingatkan kalau ini sarannya dan merasa sudah setuju kalau mulai sekarang dirinya adalah pengikutnya. Namun karena Sendong yang masuk, Fu Cheng langsung bersembunyi. Di saat Sendong yang akan memeluknya, Ying Xian langsung menghindar dan membuat Sendong yang menyindirnya kalau keluarga Jiang masih membutuhkan bantuannya. Jadi jangan bersifat angkuh. Sendong yang juga menyuruh untuk merubah kebiasaan kecilnya itu dengan memberikan fotonya itu. Tapi ternyata walaupun Xingyan membawa pria yang ada dalam foto itu ke ruangannya, nyatanya Xingyan menyuruhnya keluar lagi. Kemudian Xingyan juga menyindir Sendong Yang dengan fotonya bersama wanita yang ada di dalam sebuah koran. Melihat itu membuat Fu Cheng beranggapan semua orang adalah permainan bagi pasangan pria dan wanita ini. Sendong Yang menyadari kalau Xingyan juga menyembunyikan sesuatu di ruangannya dan ingin memeriksanya. 没这必要。 Namun untung saja Kerui mengalihkannya dan memberi kode ke Fu Cheng untuk segera pergi. Xingyan juga bertanya apa dirinya akan pergi ke resepsi malam ini. Namun Sendong yang mengaku akan pergi sendirian dan langsung meninggalkannya. Sementara itu Fu Cheng tengah merokok dan duduk sendirian dan teringat saat kecil di mana kediamannya kebakaran. Tiba-tiba Paman Fu menghampirinya dengan memberitahu kalau keluarga Jiang sangat licik, jadi menyuruhnya berhati-hati. 猜猜看，谁是猎物，谁是猎人？ Fu Cheng mengawal Ying Xian pergi ke suatu acara di malam hari, kemudian Ying Xian bertanya pada Kerui apakah anak haram yang dimintanya sudah diperiksa. Tiba-tiba wakil direktur Yu mengajak Ying Xian untuk berdansa. Saat berdansa wakil direktur Yu merayu Ying Xian dan gerakan tangannya sedikit nakal. Melihat itu membuat Fu Cheng langsung memegang tangannya dan beralasan kalau Nona Jiang ada hal mendesak di serikat dagang yang membutuhkannya. Melihat itu Ying Xian mengaku tidak pernah melihat pengawal pribadinya tidak sopan seperti ini, jadi langsung berpamitan kepada wakil direktur Yu. Fu Cheng langsung membawanya masuk ke dalam mobil dan sedikit memarahi Kerui karena beginikah dirinya menjaga bosnya karena membiarkan wakil direktur itu menindasnya. Fu Cheng kemudian mengaku ada pekerjaan lain, jadi berpamitan pergi. Kemudian Ying Xian bertanya apa sudah menemukan petunjuk. Kerui memberitahu kalau setelah wanita itu meninggalkan keluarga Jiang, dia pergi ke utara. Kemudian Kerui juga memberitahu kalau yang di sampingnya diantarkan oleh Fu Cheng tadi siang. Melihat uang yang dikembalikannya membuat Ying Xian beranggapan pekerjaannya sebagai pengawal telah menghasilkan cukup banyak, karena dalam waktu 2 bulan sudah bisa mengeluarkan begini banyak uang. 像那些男人一样，后也会下腿吗？ Kerui mengaku baru pertama kali melihat ada orang yang terburu-buru mengembalikan uang. Mendengar itu Ying Xian merasa apakah ini kebetulan atau jebakan. Saat berjalan Fu Cheng terus memikirkan bagaimana bisa dirinya bersikap impulsif kepadanya karena dia adalah musuhnya. Tiba-tiba Fu Cheng dipanggil Ying Xian yang ternyata sudah menunggunya. Ying Xian tidak mengira kalau begitu cepat bertemu dengannya lagi dengan memberitahu sudah memikirkan persyaratannya dan langsung menyuruhnya mendekat. 什么条件？ 1
Yingxian memberitahu kalau ingin dirinya dengan memberikan sebuah catatan yang diselipkan ke dalam bajunya. Kerui sampai bertanya ke Yingxian apa benar-benar menyukai pria yang tidak berotak itu. Menurut Yingxian, ayahnya mulai mencari anak haramnya dan kemudian kebetulan Fu Cheng muncul dari utara, jadi membangkitkan minatnya. Setelah sampai di rumah, Yingxian langsung mandi di bathtub dan terbayang Fu Cheng dan tidak menyangka di dalam hidupnya tidak pernah muncul orang yang begitu bersih dan murni seperti dia. Keesokan paginya Fu Cheng mengintai rumah Yingxian dan melihat Sendong yang datang ke rumahnya. Fu Cheng bingung sebenarnya Yingxian wanita seperti apa. Sendong yang memberikan perhiasan untuknya, namun Yingxian merasa dibandingkan perhiasan, tanah lebih cocok untuknya. Dan di saat Sendong yang memeluknya, Yingxian langsung melepaskannya dan membuat Yingxian merasa mereka belum di tahap yang mesra, alhasil membuat Sendong yang langsung menyindirnya kalau Yingxian suka bersenang-senang dengan pria lain. Namun Yingxian mengaku kalau dirinya sedang menghabiskan uang mereka dan menghasilkan banyak uang untuknya. Kemudian bel berbunyi dan saat membukanya, ternyata yang datang Fu Cheng. Melihat Fu Cheng di sana, Yingxian mengaku ada urusan, jadi memberitahu Sendong yang tidak bisa mengantarnya. Sendong yang merasa kalau Fu Cheng adalah pengawal pribadi Su Yawei langsung bertanya ada urusan apa dengannya. Yingxian memberitahu urusan tentang keluarga Jiang. Mendengar itu Sendong yang menyuruh meneleponnya jika memerlukan sesuatu. Yingxian langsung menyuruh Fu Cheng masuk ke dalam dan memperlihatkan borgolnya kepadanya kalau warnanya bagus dan sangat cocok untuknya. Kemudian Yingxian memborgolnya dan mengaku penasaran orang sepertinya akan bertampang seperti apa saat menyenangkan wanita. Yingxian mengaku Sendong yang membangunkannya pagi-pagi, jadi sekarang merasa mengantuk sekali dengan melepas pakaiannya, jadi menyuruhnya untuk bebas melakukan apapun. Yingxian! Melihat itu Fu Cheng bingung sebenarnya Yingxian ingin melakukan apa. 2 jam berlalu, Fu Cheng teringat kata-kata Paman Fu kalau kali ini mereka harus membalaskan dendam lama dan baru sekaligus, lalu merebut kembali semua hal yang telah hilang dari mereka. Yingxian menghampirinya dan merasa sudah memborgolnya, namun benar-benar tidak bergerak, jadi memujinya karena konsentrasinya sangat bagus. Fu Cheng bertanya sebenarnya apa yang diinginkannya. Yingxian melempar kunci padanya dan mengaku ingin anak yang hilang kembali dan ingin orang suci jatuh. Saat Fu Cheng akan pergi, Yingxian menyuruhnya untuk menggendongnya ke kamar mandi, namun karena Yingxian mencium pipi dan juga lehernya, Fu Cheng cepat-cepat menurunkannya di sofa. Yingxian merasa Fu Cheng takut padanya, dan di saat Fu Cheng ingin pergi, Yingxian menyuruh untuk mengisi airnya dan mengaku dingin sekali. Alhasil Fu Cheng melepas jaketnya untuk menutupi tubuhnya dan menyalakan air hangat. Kemudian Yingxian mengaku biasanya saat mandi dirinya memasukkan kelopak bunga mawar. Yingxian mengaku sudah lupa siapa yang memberikannya dan membuat Fu Cheng mengingatkan kalau Sendong yang tadi yang memberikannya. Yingxian berjalan ke bathtub dan langsung mencipratkan air ke Fu Cheng dan mengaku airnya agak panas. Melihat Yingxian melepaskan pakaiannya, Fu Cheng langsung pergi. Fu Cheng menunggu di kamarnya, dan saat Yingxian sudah selesai mandi, dia menyuruh Fu Cheng menggendongnya ke ranjang. Yingxian beranggapan Fu Cheng menjatuhkannya dengan begitu kuat dan merasa cara kerjanya tidak memenuhi standar sebagai seorang pengawal. Menurut Fu Cheng jika dirinya hanya memerlukan seorang pengawal, tidak perlu mengeluarkan uang sebanyak ini. Yingxian memberitahu kalau pengawal tidak bisa melakukan ini dengan menyentuh tubuhnya. Yingxian menyuruh matikan lampu karena akan tidur. Yingxian ternyata mengira kalau Fu Cheng adalah kakak tirinya yaitu Jiang Yingxi, jadi seharusnya dia tidak akan jatuh cinta kepada kakak tirinya. Kerui memberitahu kalau proyek di desa Jiangbei akan segera dilakukan dan itu semua berkat bantuan dari Sendong Yang. Mendengar itu Yingxian teringat saat meneleponnya saat itu Yingxian mengaku akan memberinya keuntungan 10%, namun Sendong Yang mengaku walaupun tidak menerima keuntungan 10%, dirinya akan tetap membantunya. Di saat itu Sendong Yang sedang bersama dengan seorang wanita,
karena Yingxian mendengar suara perempuan di sana, dia menyuruh Shen Dongyang untuk bersenang-senang dulu dan menutup teleponnya. Tentu saja Shen Dongyang merasa kalau Yingxian menutup teleponnya karena cemburu, namun dia merasa itu tidak mungkin. Kemudian Shen Dongyang memberikan sebuah baju pada wanita itu untuk memakainya malam ini. Namun setelah melihat bajunya, dia terlihat marah karena berpikir Shen Dongyang benar-benar menyukainya, tapi ternyata ingin berdandan sepertinya untuk menyenangkannya. 送的你， Yingxian bertanya apa ada kabar dari wilayah utara. Kerui memberitahu tidak menemukan petunjuk apapun. Mendengar itu Yingxian menyuruh untuk terus melanjutkan penyelidikan tentang Fu Cheng. Paman Fu memberitahu Fu Cheng orang yang menyelidiki di kampung halamannya adalah anggota keluarga Jiang. Paman Fu merasa nona kedua keluarga Jiang ini masih muda, namun karakternya tangguh dan sebagian besar bisnis keluarganya diurus olehnya. Paman Fu menyuruhnya untuk berhati-hati menghadapi nona Jiang Yingxian ini, namun Fu Cheng menyadari bahwa Yingxian sepertinya sedang mengujinya dan bukan tertarik kepadanya. 谁的猎物？ Terlihat Fu Cheng sedang mengawal Su Yawei di sana yang sedang bersama Jiang Yingqi. Dia merasa kalau keluarga Jiang tidak bisa diserahkan ke kakaknya karena menurutnya dia perempuan, jadi marganya nanti akan ganti, jadi keluarga Jiang harus menjadi miliknya. Sementara Yingxian memberitahu proyek desa Jiangbei akan segera dimulai, jadi ingin mengajak wakil direktur Yu untuk memotong pita bersamanya. Mendengar itu wakil direktur Yu mengajaknya bersulang dan mengaku jika tidak keduluan Shen Dongyang, dirinya menemui Tuan Besar Jiang untuk melamarnya. 局长抬爱了，先见。 Kemudian Yingxian menghampiri Su Yawei dan membuat adiknya terkejut karena datang padanya. Yingxian mengaku ke Su Yawei dirinya sedang mabuk, jadi ingin meminjam orangnya untuk menyetir. Mendengar itu Su Yawei merasa jarang sekali dirinya mengajukan permintaan padanya, jadi menawarkan memberikannya 1000 perak dan boleh membawa pengawal pribadinya pergi. Tentu saja Yingxian langsung memberikan cek kepadanya. 多谢。 都安排妥当了 Di。sisi lain kakak sulung Yingxian yaitu Jiang Yingjian akhirnya menampakkan dirinya. 明天能一切顺利。 Sementara itu Fu Cheng sudah sampai mengantar Yingxian, namun Yingxian mengatakan kenapa tidak ingin bertanya datang ke tempat terpencil seperti ini saat tengah malam. Yingxian langsung duduk di pangkuan Fu Cheng dan langsung mengikat tangannya dengan dasinya. Fu Cheng bertanya apa mempermainkan pria bisa membuatnya merasa bahagia karena pria datang dan pergi satu demi satu, jadi sebenarnya sampai kapan mau bermain-main. Yingxian mengaku bermain sampai merasa bosan dan menyuruhnya jangan bergerak. Kemudian Fu Cheng menyuruhnya turun dan membuat Yingxian merasa dirinya memerintahkannya dan mengaku tidak mau. Fu Cheng merasa sungguh ironis karena pengendalian dan kesabarannya justru menjadi kesenangan yang dia permainkan, karena tidak kuat lagi membuat Fu Cheng tidak ingin membuang kesempatan itu dengan langsung menciumnya dan mengajaknya adu mekanik. Setelah selesai Fu Cheng memberitahu akan mengantarnya, namun Yingxian menyuruh mengantarnya ke desa Jiangbei karena harus pergi ke upacara gunting pita pagi-pagi sekali. Yingxian memberitahu meskipun di sisinya datang dan pergi satu demi satu pria, namun dirinya hanya begini padanya seorang. Sementara itu di desa Jiangbei terjadi demo warga setempat dengan meminta ganti rugi. Yingxian yang baru datang langsung bertanya pada Kerui apa yang terjadi. Kerui mengaku dirinya baru datang, namun para penduduk desa bersikeras bilang kalau mereka tidak diberikan subsidi, jadi melarang konstruksi dan melukai pekerja. Yingxian menyuruh untuk mengobati orang yang terluka dan jangan sampai wartawan memotretnya dan juga jangan sampai reputasi keluarga Jiang tercemar, jadi segera menyelidiki siapa yang membuat masalah ini. Fu Cheng melarangnya untuk terlibat dalam masalah ini, namun menurut Yingxian jika dirinya tidak turun tangan, tidak akan tahu siapa dalang di balik semua ini. Yingxian mencoba bertanya apa tuntutan warga di sana, namun karena warga tidak terkendali membuat Fu Cheng mengajaknya pergi dari sana dan membuat mereka mengejarnya.
Alhasil Fu Cheng menembakkan pistolnya ke atas. Fu Cheng merasa kalau mereka memakai persiapan untuk mengepunya. Yingxian mengaku sudah tahu dan membuat Fu Cheng kesal karena tahu tapi masih tetap ingin pergi ke sana, apalagi rem mobilnya terlihat blong. Yingxian merasa kalau ini jalan yang salah dan akan pergi kemana. Fu Cheng memberitahu ke Gunung Kun, namun Yingxian memberitahu mobilnya bermasalah. Mendengar itu Fu Cheng menyuruh membungkus tubuhnya dengan pakaian di dalam mobil dulu dan nanti peluk dirinya dengan erat. Fu Cheng menyuruhnya tenang karena dulu di militer sering berkali-kali melompat dari mobil, jadi menyuruh menutup matanya dan langsung menghitung mundur. Setelah mereka melompat dari mobil, melihat kaki Yingxian terluka, Fu Cheng segera memapahnya untuk berjalan. Fu Cheng beranggapan lukanya harus segera ditangani. Namun Yingxian mengaku tidak apa-apa dan tidak boleh kembali selama beberapa hari lagi. Fu Cheng bertanya apakah dirinya tahu siapa yang melakukan ini. Yingxian beranggapan kakak sulungnya yaitu Jiang Yingjian, namun dirinya tidak punya bukti kuat, jadi harus menunggu Kerui yang menyelidikinya dengan jelas. Fu Cheng merasa harus segera melapor polisi, namun menurut Yingxian jika benar kakaknya yang melakukannya, akan timbul masalah internal keluarga dan berimbas pada keluarga Jiang dan tidak ada mitra yang akan mempercayai yang penuh dengan pertikaian internal keluarga. Hal tersebut membuat Fu Cheng merasa Yingxian mementingkan reputasi keluarga Jiang daripada nyawanya. Kemudian Fu Cheng menyuruh naik ke punggungnya untuk mencapai desa karena dengan kecepatan seperti ini tidak akan sampai. Kerui memberitahu masalah yang terjadi kepada Tuan Besar yaitu ayah Yingxian, Jiang Zhen. Dia menceritakan kalau tidak bisa menemukan Nona Jiang dan hanya menemukan mobilnya yang ternyata bermasalah. Shen Dongyang yang juga datang memberitahu kalau Yingxian mengalami kecelakaan. Shen Dongyang merasa mungkin Yingxian hanya terluka dan sedang meminta bantuan di sana karena tersesat. Kerui memberitahu sudah mengirim orang ke sana untuk mencarinya. Mendengar itu Shen Dongyang bertanya apa tidak sebaiknya melapor ke polisi. Kerui memberitahu sebelum kecelakaan, Nona Jiang berpesan khusus padanya tidak boleh membiarkan masalah ini tersebar agar tidak mempengaruhi reputasi keluarga Jiang. Ayahnya tidak peduli mengingat situasinya seperti ini, jadi menyuruh pergi ke kantor polisi. Shen Dongyang mengaku ayahnya mempunyai kenalan, jadi akan menemani Kerui pergi ke sana. Kerui berterima kasih kepadanya. Mendengar itu Shen Dongyang menyuruh mengatakan di manakah Yingxian berada sekarang. Kerui mengaku kalau Yingxian benar-benar menghilang, kalau tidak dirinya tidak akan mengundangnya secara pribadi untuk memainkan sandiwara di depan Tuan Besar agar setuju mencari bosnya secara terang-terangan. Di sisi lain Yingxian menyuruhnya menurunkannya, namun Fu Cheng tidak mau karena setelah sampai di desa akan mencari rumah penduduk. Fu Cheng menyuruh jika ditanya warga mengaku sebagai saudara yang terluka. Namun Yingxian beranggapan mereka tidak akan percaya karena menurutnya mereka seperti sepasang kekasih yang melarikan diri. Mereka tiba di salah satu rumah penduduk, melihat mereka terluka, seorang nenek langsung mempersilahkan masuk. Yingxian mengaku kalau mereka sedang kawin lari, namun ayahnya menemukannya dan membuat mereka melompat dari mobil. Mendengar itu nenek itu menyuruh untuk tinggal di sini sampai lukanya sembuh. Yingxian memberikan perhiasannya untuk balas budinya merawatnya, walaupun nenek itu sempat menolak. Yingxian memberitahu itu bisa ditukarkan dengan uang untuk makan dan biaya pengobatannya. Yingxian juga menyuruh untuk menjualnya setelah mereka pergi agar ayahnya tidak menemukan informasi tentangnya. Di saat Fu Cheng akan mengobatinya, dia memberitahu ini akan sakit. Jadi menyuruhnya berteriak jika ingin berteriak dan menangis jika ingin menangis, karena dirinya yakin teriakannya bukan yang paling kencang yang pernah didengarnya. Setelah selesai mengobati, Yingxian menawarkan akan mengoleskan obat padanya.
Mendengar itu Fu Cheng duduk dan langsung membuka bajunya. Saat melihat Fu Cheng kesakitan dirinya mengoles alkohol ke punggungnya, Yingxian memberikan nafasnya agar membuatnya hangat. Saat mereka akan tidur, Yingxian masih penasaran karena merasa dirinya bisa melompat sendiri. Tapi kenapa malah menyelamatkannya? Fu Cheng memberitahu tidak peduli siapa itu, dirinya akan menyelamatkannya. Yingxian bertanya apa tidak mempertimbangkan jadi pengawalnya karena akan memberinya gaji lebih tinggi dari yang diberikan Su Yawei. Mendengar itu Fu Cheng bertanya apa tidak takut kalau dirinya punya motif tersembunyi, jadi menyuruhnya jangan percaya pada orang begitu mudah. Yingxian langsung memeluknya dari belakang dengan menebak dirinya mengincar kekayaan keluarga Jiang atau lebih tertarik padanya. Mendengar itu Fu Cheng langsung menindihnya. Yingxian langsung teringat saat Kerui memberikan informasi kalau Fu Cheng bukanlah Jiang Yingxi dan mendengar dia tumbuh dewasa di kampung halamannya. Keesokan harinya Kerui terbangun karena mendengar suara telepon berdering yang ternyata itu dari Fu Cheng untuk memberitahukan suatu hal dari Yingxian. Di saat Fu Cheng akan mengobati lukanya, dia melihat Yingxian membaca koran tentang geng kriminal yang memeras keluarga Jiang dan menghasut warga. Fu Cheng merasa tidak menyebutkan namanya yang menghilang. Mendengar itu Yingxian tidak peduli dengannya selama reputasi keluarga Jiang rusak. Yingxian bertanya apa ada perkembangan terbaru dari Kerui. Fu Cheng memberitahu kalau sebentar lagi sudah selesai memeriksanya. Mendengar itu Yingxian merasa sudah saatnya kembali dan menyuruh Fu Cheng untuk memberitahu Kerui sudah bisa menemukannya. Melihat Kerui membawa pulang Yingxian, Shen Dongyang langsung menghampirinya dan mengaku khawatir saat mendengar dirinya menghilang. Kemudian Yingxian menyuruh Kerui memberikan sejumlah uang pada Fu Cheng dan juga mengantarnya ke rumah sakit memeriksakan lukanya. Namun Fu Cheng menolaknya. Yingxian mengaku tidak memaksanya jika menolak pergi ke rumah sakit, namun dirinya besok harus bekerja dengannya menjadi pengawal pribadinya. Shen Dongyang memberitahu beruntung dirinya ada di sisi Xingyan karena lain kali akan memberinya hadiah yang besar dengan langsung mengantarnya ke kediamannya. Kemudian Fu Cheng langsung pergi dengan sedikit cemburu melihat Shen Dongyang yang terus memegang Yingxian. Melihat Xingyan kembali, ayahnya langsung bertanya di mana yang terluka. Yingxian mengaku hanya luka luar saja. Ayahnya langsung menyuruh Yingqi untuk menghubungi dokter, namun Yingqi mengaku sudah menghubunginya. Yingxian memberitahu membaca koran dan merasa semua ulah geng kriminal yang ingin memeras keluarga Jiang, jadi tidak usah mempermasalahkannya lagi karena dirinya sudah kembali. Kemudian ayahnya membicarakan tentang pernikahannya dengan Dongyang karena sudah bertunangan selama 1 tahun. Di dalam mobil Yingxian merasa ayahnya sudah tahu sejak awal kejadian di desa Jiangbei kali ini erat kaitannya dengan Yingjian, namun dia tidak mempermasalahkannya, jadi sikap Yingxian yang tidak mempermasalahkannya sesuai dengan yang diinginkan ayahnya. Mendengar itu Kerui merasa tidak menyangka Tuan Besar begitu melindungi Tuan Muda Yingjian. Kerui memberitahu kalau dirinya menemukan petunjuk baru lagi, seharusnya bisa segera menemukan Jiang Yingxi. Fu Cheng menemui Yingxian dan memberitahu sudah mengajukan pengunduran diri dari keluarga Su, jadi datang untuk melapor kerja. Kemudian Yingxian menyuruhnya duduk, namun Fu Cheng malah menyindir Yingxian saat berhadapan dengan orang lain berbeda dengan dirinya. Hal itu membuat Yingxian sedikit kesal karena telah menyelamatkannya, jadi memiliki hak untuk mengajarinya cara berhadapan dengan orang-orang. Fu Cheng mengaku dirinya kasihan padanya. Fu Cheng menemani Yingxian menemui wakil direktur Yu untuk membahas bisnis. Namun lagi-lagi di sela pembicaraan, wakil direktur Yu duduk di samping Yingxian dan ingin memegangnya. Namun Fu Cheng dengan cepat mengalihkannya dengan menuangkan minum dan membuat wakil direktur Yu sangat kesal. Yingxian menjelaskan pengawal pribadinya takut karena apa yang terjadi di desa Jiangbei kemarin. Kemudian Yingxian menyuruh Fu Cheng menunggu di luar karena menurutnya di sini tidak berbahaya. Saat berkaca di depan cermin Fu Cheng teringat kata-kata Paman Fu kalau kebaikan dan integritas tidak pernah digunakan pada musuh.
Fu Cheng merasa yang diketahui 20 tahun yang lalu hanyalah keluarga Jiang memanfaatkan bencana kebakaran untuk merampok dan mereka mengakuisisi keluarga Gu dengan harga murah. Namun Paman Fu mengingatkan apakah keluarga Jiang tidak bersalah. 接近蒋英贤的。 Tentu saja mengingat hal itu dan yang dilihatnya di desa Jiangbei, Fu Cheng merasa metode yang dilakukan keluarga Jiang sangat kejam. Bahkan Yingxian rela mengorbankan nyawanya demi keuntungan keluarga. Dan Fu Cheng masih belum tahu tragedi keluarga Gu apa benar-benar ulah keluarga Jiang. Kebetulan Su Yawei bertemu dengan Fu Cheng di sana dan menyindirnya karena telah meninggalkan keluarga Su masih berada di ibu kota. Su Yawei menyindirnya dengan mendekat padanya jika dulu dirinya mengikutinya dari awal dan bersamanya, mungkin menghasilkan banyak uang dan membuat Fu Cheng langsung melepaskannya, dan tidak sengaja Yingxian juga sudah di belakang mendengarnya. Yingxian mengaku melihat bos Su di luar, jadi merasa dia datang mencarinya. Mendengar itu Su Yawei bergegas pergi dari sana. Fu Cheng langsung memberitahu kalau dirinya tidak ada hubungan dengan Su Yawei dan tadi hanya kecelakaan. Mendengar itu Yingxian sudah tahu dan ingin tahu kenapa ingin menjelaskan padanya. 你为 Yingxian langsung mengajak Fu Cheng ke kamar dan menutup matanya untuk beradu mekanik. Yingxian membangunkannya dengan menyindir sedang bermimpi indah apa sampai tersenyum begitu senang. Yingxian berterima kasih karena sudah mengantarnya pulang semalam dan masih bertugas semalaman. Fu Cheng mengingat kembali semalam dan mengaku akan mencuci muka untuk mengantarnya ke serikat dagang. Kerui memberitahu Yingxian kalau Nona Zhou tidak mau pergi sampai menunggunya datang, alhasil Yingxian menemuinya dan menyuruhnya duduk. Nona Zhou memperkenalkan dirinya dan ternyata Nona Zhou membicarakan tentang Dongyang yang menurutnya selama ini tidak mencintainya dan kenapa masih bersama. Nona Zhou menyuruh untuk meninggalkannya dan meminta merestuinya sampai berlutut padanya. Melihat itu Fu Cheng menyuruhnya untuk berdiri. Kemudian Yingxian menanyakan definisi uang padanya yang membuat Nona Zhou tidak mengerti. Dan saat Yingxian ingin pergi, Nona Zhou mengaku sudah menurutinya dalam segala hal dan bertanya apa cara menirunya tidak mirip. 我的分手。 Yingxian menyuruh Kerui mengantar Nona Zhou keluar, dia sampai bertanya make up yang dipakai bosnya beli di toko mana, namun Kerui tidak bisa mengatakannya dan hanya memberi nasihat padanya. 得寸进尺，慢走。 Saat naik becak Nona Zhou masih tidak mengerti salahnya sendiri kenapa Dongyang bisa berubah. Saat itu mereka makan bersama seperti halnya sepasang kekasih. Ternyata saat itu Zhou ingin tahu penampilan tunangannya apa lebih cantik darinya. Namun karena Dongyang diam saja, Zhou mengatainya buruk rupa karena tidak pernah muncul. Apalagi Zhou menebak dia menyelingkuhinya sehingga menyuruhnya berdandan seperti dia, tentu saja membuat Dongyang sangat marah. 少跟我发疯！ 出了这个门，你今天要是来找我，多了去了，有事追我的人都有。我笑一句，你漂亮。 Melihat Fu Cheng menatapnya, Yingxian menyindirnya apa ingin mengajarinya lagi. Fu Cheng bertanya apa akan menikah dengan Dongyang dan tidak takut melukainya lagi, karena di luar dia selalu bermain dengan wanita. Yingxian merasa dirinya begitu polos dan makin membuat orang ingin menumbuhkan niat jahat dan langsung menariknya ke ruangan di mana ada fotonya dan memberitahu apa yang dilakukannya dengan foto-foto ini saat dirinya sibuk di kantor hingga larut malam. Tentu saja Yingxian langsung mencium Fu Cheng di sana. Tiba-tiba paman ketiga menemui Yingxian dengan menangis mengaku apa harus berlutut padanya agar membantunya. Tentu saja Yingxian menyuruhnya berdiri dan mengajaknya duduk. 你说
Setelah mereka selesai berbicara, Fu Cheng melihat paman ketiga Yingxian keluar dengan tersenyum. Fu Cheng merasa makin lama waktunya bersama dengan Yingxian, Fu Cheng semakin respek dan menghormatinya, juga semakin mengaguminya. Menurutnya dia berbeda dengan putri kaya yang dikenalnya karena waktunya dan energinya terbakar untuk seluruh grup Jiang. Di saat kembali ke Serikat Dagang terlihat Dongyang sedang menunggu Yingxian di sana. Dongyang mengaku sudah menduganya akan ke sini dan membuat Yingxian mengajaknya bicara di atas. Namun Dongyang ingin meminta waktunya karena akan mengajaknya makan malam bersama. 荣幸之至。 Dongyang meminta ke Fu Cheng untuk menyerahkan padanya untuk memberinya kesempatan bersama karena dirinya yang akan menjaganya. Mendengar itu Fu Cheng terlihat marah. Yingxian menyuruh Fu Cheng untuk pulang awal dan mereka langsung pergi. Mereka makan malam di salah satu restoran. Dongyang membuka obrolan kalau beberapa hari lalu Zhou pergi mencarinya dan sudah memberitahunya isi obrolannya. Mendengar itu Yingxian merasa Dongyang sangat marah dengan sikapnya. Jadi menurutnya seharusnya dirinya menanganinya dengan lebih baik. Dongyang langsung duduk di sampingnya dengan mengatakan kalau Yingxian bilang Dongyang adalah nyawa dan seluruh hartanya. 对啊，够坦率。不是吗？ Dongyang merasa sangat cocok dengan hubungan pertukaran kepentingan di antara mereka berdua. Jadi Dongyang ingin tahu metode apa yang ingin Yingxian gunakan. Yingxian langsung berpikir jika dirinya tidak bisa mencintai Shen Dongyang, jadi selamanya dirinya hanya bisa memilih metode keuntungan dan langsung mengajaknya minum. Akhirnya Dongyang menyuruhnya berhenti minum dan memberitahu sebenarnya ingin berbicara manis. Namun dirinya lebih memilih minum alkohol dan membuatnya tidak tega. Dongyang memberikan makanan yang dibelinya di kota Hai, dan saat Dongyang ingin mengantarnya pulang, Yingxian mengaku kalau Kerui yang akan mengantarnya pulang. Saat berjalan pulang, Yingxian merasa Zhou Xiaoxing tidak boleh diberi simpati karena bisa mengkhianatinya dalam sekejap. Karena Yingxian banyak minum membuatnya mabuk, untung saja Fu Cheng sudah di belakangnya mengikutinya. Kemudian Fu Cheng langsung menggendongnya. Setelah sampai di rumah, Fu Cheng langsung mendorongnya dengan kuat ke dinding dan menyuruhnya untuk tidak berpura-pura lagi karena dirinya sudah sadar dari tadi. Mendengar itu Yingxian bertanya kenapa membuntutinya apa ingin merampok rumahnya. Fu Cheng mengaku hanya menjalankan tugasnya sebagai pengawal, kemudian Yingxian langsung mengajaknya berciuman. Namun karena Fu Cheng merasa bau tubuh Yingxian ada aroma kolonnya pria, dia mengira Dongyang menyentuhnya dan langsung melepaskan pelukannya. Di saat Fu Cheng akan pergi, Yingxian meminta untuk membantunya dulu. Yingxian bertanya kenapa dirinya marah sampai memperlakukannya begitu kasar. Fu Cheng hanya diam dan memeriksa pergelangan tangannya dan menanyakan apa sakit. 很疼。 Namun Fu Cheng memberitahu otot dan pergelangan tangannya tidak apa-apa, jadi kenapa berpura-pura kesakitan? Fu Cheng memberitahu kalau dirinya bukan mainannya. 干嘛突然推我？ Kemudian Yingxian menyuruh untuk meniup pergelangan tangannya, namun karena Fu Cheng tidak serius meniupnya, Yingxian menyuruhnya lebih keras dan kemudian menyuruh menciumnya. 我亲一亲。 Yingxian mengaku kalau perutnya sakit, jadi meminta untuk memapahnya. Fu Cheng langsung menggendong Yingxian ke kamarnya dan melepaskan sepatunya dan menyuruhnya istirahat lebih awal. Melihat Yingxian hanya diam, Fu Cheng memeriksa dahinya yang ternyata Yingxian demam. Alhasil Fu Cheng mengompresnya. Fu Cheng mengaku ini salahnya dan tidak seharusnya mendorongnya. Yingxian masih penasaran kenapa dirinya marah. Fu Cheng malah mengancam jika demamnya tidak turun akan membawanya ke rumah sakit. Tiba-tiba Yingxian mengaku kalau dirinya lapar. Fu Cheng menyuapinya dan membuat Yingxian tersenyum. Karena ada kue yang menempel di mulutnya membuat Fu Cheng memberitahu.
namun Yingxian bertanya apa ingin mencicipinya juga dengan langsung menciumnya. Yingxian bertanya rasanya bagaimana apa sangat manis. 苦的，就像一次次被你一样苦，引诱。 Saat tengah malam Yingxian terbangun dan melihat Fu Cheng masih menjaganya, Yingxian menyuruh untuk tidur dengannya, namun Fu Cheng menolaknya, karena Yingxian beralasan sedang sakit jadi ingin dipeluk. Alhasil Fu Cheng menurutinya untuk tidur dengannya. Keesokan paginya Dongyang datang ke rumah Yingxian, namun melihat Fu Cheng baru keluar dari sana membuatnya terlihat marah. Dongyang membunyikan bel dan saat Yingxian membuka dengan tersenyum, wajahnya langsung berubah karena melihat Dongyang di sana. Alhasil membuat Dongyang menyindirnya kalau tidak senang melihatnya datang. Yingxian beralasan terkejut melihatnya datang pagi-pagi, namun Dongyang menyindirnya lagi dengan bertanya siapa yang diharapkannya datang. 保镖先生， Yingxian mencoba mengalihkan dengan bertanya makanan enak apa yang dia bawa. Dongyang mengaku membawakan makanan takut dirinya sakit karena habis minum banyak semalam. Melihat di meja ada makanan, Dongyang beranggapan Yingxian sudah makan, namun Yingxian mengaku baru akan makan. Dongyang mendengar keluarga Jiang sedang memperebutkan hak pengoperasian dermaga si Jiang. Ayahnya sudah menghubungi semua orang yang bertanggung jawab atas masalah ini. Mendengar itu Yingxian memberitahu akan berterima kasih kepadanya dalam beberapa hari. Dongyang memberitahu 2 hari lagi dirinya memiliki adik sepupu yang akan mengadakan pesta ulang tahun ke-18. Jadi apa dirinya punya waktu menemaninya hadir, Yingxian memberitahu akan mengosongkan waktunya pada hari itu. Saat ayahnya berbicara dengan Yingxian, ayahnya mengaku sudah berbicara dengan Tuan Shen dan membicarakan pernikahan mereka dan berharap akhir tahun ini. Ayahnya merasa kalau pria memang suka bermain-main, namun jika sudah menikah, pria akan berubah. 管住男人的欢心，就能够管中处理蒋英司的事。 Ayahnya mengaku sebenarnya dirinya yang memahami Yingxian karena tidak hanya pintar dan cerdik, bahkan bekerja dengan teliti. Alangkah baiknya jika dirinya adalah seorang anak laki-laki, maka dirinya bisa lebih cepat merasa lega. Kerui masuk ke ruangan Yingxian dengan memberikan gaun dari Tuan Shen untuk dipakainya di pesta ulang tahun sepupunya, dan saat Yingxian bertanya tentang Jiang Yingxi, Kerui memberitahu kalau sekarang dirinya bisa berkomunikasi dengannya dan seharusnya dalam waktu dekat ini bisa bertemu dengannya. Namun Kerui memberitahu kalau Fu Cheng mengambil cuti, jadi menunggunya kembali baru pergi menemui Jiang Yingxi. Mendengar itu Yingxian mengira dia masih marah, namun setelah Kerui memberitahu kalau adiknya sudah bangun, jadi Fu Cheng akan melihat kondisinya, Yingxian merasa lega. 我跟蒋英司见面吧，不用等他回来。好。 Fu Cheng menemani adiknya yang sudah bangun. Melihat ada yang dipikirkan kakaknya, Fuzi mengira ada beban hati, kakaknya kemudian ingin berpamitan pergi dan membuat Fuzi bertanya apa tidak ingin menemaninya. Fu Cheng menyuruh untuk sembuh dulu dan akan membawanya pulang. Mendengar itu Fuzi berharap kembali ke kediaman Gu. Fu Cheng menemui Paman Fu untuk meminta informasi tentang Shen Dongyang. Menurut Paman Fu setelah keluarga Jiang dan Shen melakukan pernikahan bisnis, maka keluarga Jiang semakin sulit untuk digoyahkan. Yingxian datang ke acara ulang tahun adik sepupu Dongyang dan membuat para wartawan langsung memotretnya, kemudian Lu Wanting langsung menyapanya. 谢谢廖嫂，你们生辰快乐。Dongyang yang melihat Yingxian memakai gaun pemberiannya merasa gaun itu sangat cocok untuknya dengan memeluknya. Namun Yingxian ingin melepasnya dan membuat Dongyang menyuruh melihat situasinya. Tiba-tiba Fu Cheng datang dengan mengaku membawa barang yang dimintanya ambilkan untuknya. 江小姐，是你要我拿给你的东西。 Dongyang mengaku lupa memberitahu dirinya yang menyuruh Fu Cheng mengambilnya. Awalnya ingin menyuruh Kerui yang mengambilnya, namun Tuan Fu kebetulan berada di dekat sini. Ternyata itu adalah jam tangan dan langsung memakaikannya di tangannya. Hal itu membuat Fu Cheng terlihat sedih dan langsung pergi dari sana. Dengan kejadian tadi Yingxian menganggap Dongyang sangatlah kekanak-kanakan. Kerui bertanya kenapa tidak membawa Fu Cheng kemari karena menurutnya jika ada dia akan aman, namun dia pergi sebelum perjamuan selesai dan beranggapan semua pria paling suka cemburu dan membuat Yingxian kesal. Yingxian dan Kerui sudah sampai di kota Ping dan melihat ada demo dan seorang siswa yang sedang membagikan selebaran kepada masyarakat yang lewat di sana.
dan saat Yingxian memanggil Jiang Yingxi, seorang perempuan datang menghampirinya. 姐，你叫我吗？蒋英思，Kerui memberitahu kalau identitas terkonfirmasi kalau memang dia adalah Jiang Yingxi yang ternyata adalah perempuan. Yingxi masih tidak percaya kalau punya kakak secantik dirinya. Yingxian memberitahu jika memerlukan sesuatu untuk mengatakannya karena nanti akan memberitahu ayahnya untuk memberikannya. Namun Yingxi merasa mempunyai kakak secantik dirinya sudah merasa senang. Kemudian Yingxian bertanya apakah Yingxi tidak ingin bertemu dengan ayahnya serta anggota keluarga yang lain. Mendengar hal tersebut Yingxi langsung mengaku bahwa kehidupannya yang sekarang dia jalani sudah sangat baik dan tidak ingin mengganggu keluarga Jiang. Yingxi juga mengaku dirinya merasa sangat senang dengan hanya bisa bertemu Yingxian yaitu kakaknya yang sangat cantik dan seterusnya dirinya akan melakukan hal terpenting dalam hidupnya sendiri, kemudian langsung pergi dengan meninggalkan selembaran tersebut kepada Yingxian. 美丽， Melihat Yingxian yang juga belum kembali, Fu Cheng berpikir untuk menggunakan kesempatan ini untuk menyelidiki kebenaran tahun itu. Yingxian menyuruh Kerui untuk melaporkan secara tidak sengaja kejadian kepergiannya ke kota Ping kali ini kepada Yingjian. Melihat meja kerjanya yang berantakan membuat Yingxian merasa bahwa semua ini adalah perbuatan Yingjian dan akan lebih berwaspada kepadanya. 英健资格的失去化石人的。 Sementara itu Paman Fu memberikan informasi tentang Shen Dongyang kepada Fu Cheng. Namun karena Fu Cheng hanya diam dan tidak mau melihatnya membuatnya bertanya karena keluarga Shen sudah melakukan hal buruk. Namun Fu Cheng bertanya apa ada yang sudah disembunyikan darinya. Fu Cheng bertanya apa benar kebakaran 20 tahun lalu adalah ulah keluarga Jiang. Mendengar itu Paman Fu bersikeras keluarga Jiang yang memang memanfaatkannya untuk menjadi lebih kaya. Namun saat Fu Cheng bertanya siapa yang menyalakan apinya dan mengundang perampok dengan membuka pintunya, Fu Cheng terlihat marah dan tidak ingin mendengarkan Paman Fu lagi, jadi menyuruhnya pergi. 走吧。 Yingxian memberitahu ayahnya tentang Jiang Yingxi, jadi akan menjemputnya dan paling cepat malam ini dan membuat terlihat Yingjian tidak senang. Yingqi langsung menghampirinya karena apa yang dilakukannya karena pasti Yingjian mengetahuinya. Namun Yingxian menyuruh untuk tidak mencampuri urusannya dan tahu apa yang dilakukannya. Yingjian bertanya kenapa terlihat senang, ayahnya menyuruhnya untuk tinggal malam ini dengan mengajaknya makan malam bersama. 你别做多余的事情。你还要去啊？糊涂！ Hari sudah malam dan ayahnya sedang menunggu Yingxian datang. Yingqi mengajak mereka makan dulu sambil menunggu Yingxian. Begitupun dengan Yingjian. Namun ayahnya menyuruh untuk menunggu 15 menit lagi, jika dia tidak kembali menyuruhnya makan dulu. Tiba-tiba Kerui datang dengan memberitahu kalau saat Yingxian perjalanan pulang ke sini, mobilnya mengalami masalah dan membuatnya terjatuh ke tebing, alhasil membuat ayahnya terkejut. 说清楚！ Fu Cheng yang kebetulan berada di sana mendengarnya dan tidak bisa berkata apa-apa. Fu Cheng menyesalkan karena Yingxian tidak membawanya pergi bersamanya karena dirinya adalah pengawal pribadinya. Jadi tidak bisa berdiam diri dan harus mencarinya. 冷静一下。去找他。 Di saat Fu Cheng terlihat sedih memikirkannya, tiba-tiba dia melihat Yingxian pulang. Alhasil Fu Cheng merasa Yingxian membohonginya lagi. 死骗了我。 Yingjian mencoba untuk menenangkan ayahnya karena masih belum ada kabar. Dirinya juga meyakinkan kalaupun Yingxian tidak ada, masih ada dirinya yang akan menopang keluarga Jiang. Mendengar itu Yingqi menuduh Yingjian yang menyuruh orang untuk mencelakainya untuk mengambil alih posisi pemimpin dan membuat mereka berdua berdebat. 查清楚了是你干的，二姐跟你不是一个妈，处处为难我们，你就还没死呢！ Yingqi mencoba untuk meminta ayahnya membela Yingxian mengingat terakhir kali yang terjadi di desa Jiangbei dan dirinya pasti tahu. Yingjian juga membela diri untuk meyakinkan ayahnya, namun ayahnya langsung menamparnya. Ayahnya mengaku sudah tahu permainan licik yang dilakukannya, jadi mengancam Yingjian jika kali ini ada yang terjadi pada Yingxian, dirinya tidak akan melepaskannya. Mengetahui ayahnya sudah tahu semuanya semakin membuat Yingjian terlihat kesal karena selama ini ayahnya hanya berpura-pura tidak tahu, apalagi Yingqi memprovokasinya dan membuat Yingjian menendangnya. Yingjian masih membela diri kalau bertahun-tahun dirinya selalu patuh, namun kenapa menyerahkan posisi pemimpin pada Yingxian yang hanya bisa bermain di luar dan beranggapan hanya karena dia menemukan pria yang bisa memberinya jalan pintas dan bantuan besar.
Ayahnya beranggapan karena itu Yingjian bertindak kejam terhadap Yingxian dan mengatainya anak durhaka dengan ingin memukulnya, namun Yingjian membuang tongkatnya. Yingjian tertawa karena ayahnya tidak akan melihat Yingxian lagi, selain itu anak haram yang selalu dipikirkannya juga tidak akan dilihatnya. Mendengar itu ayahnya merasa Yingjian sudah gila. 那个孩子也疯了吗？ Tiba-tiba Yingxian datang bersama Yingxi dan membuat mereka semua terkejut, khususnya Yi Yangjin. 大哥，你是可 没死， 让你失望了。大哥， 绝不可能，不可能！ Yingxian memberitahu ayahnya kalau sudah membawa Yingxi pulang dan membuat Yingjian tertawa dan menyindir ayahnya apa ini yang dipikirkannya. Lagian dia perempuan. 今天，你还不够丢！ Yingxi mengaku kalau dulu untuk balas dendam padanya, ibunya membohonginya dengan mengaku dirinya anak laki-laki dan akibatnya ayahnya menunggu bertahun-tahun dengan sia-sia. Mendengar itu ayahnya mengaku pantas saja sudah bertahun-tahun mencari mereka tapi tidak ada kabar sedikitpun. 你们都闹够了吧？ Kemudian Yingxian mengajak Fu Cheng ke rumahnya, tiba-tiba menyuruh Fu Cheng untuk menciumnya. 过来吻我。 Fu Cheng bertanya kenapa membohonginya, namun Yingxian memberitahu untuk putus saja dan tidak usah bertemu dan membuat Fu Cheng terkejut. Yingxian memberitahu alasannya kalau dirinya akan menikah dengan Dongyang dan ternyata isi pembicaraan dengan ayahnya adalah ayahnya akan menyerahkan bisnis cabang di luar negeri ke Dongyang, dan dirinya harus segera menikah karena akan menyerahkan posisi sebagai pemimpin keluarga Jiang secara resmi padanya. Sebelum pergi Yingxian memberitahu besok akan menyuruh Kerui memberikan sejumlah uang padanya karena menganggap sebagai gajinya menjadi pengawal pribadinya beberapa waktu ini. 费吗？这是在给我分手费。 Fu Cheng merasa apa Yingxian takut dirinya akan mengganggunya tanpa henti dan langsung pergi dengan perasaan sedih. 说出来都嫌脏了嘴的，别说出来。 Keesokan harinya Yingjian bersama Fu Cheng, Yingjian mengaku sebelum pergi ingin bertemu dengannya, orang yang dipedulikan oleh adiknya untuk mengobrol. Mendengar itu Fu Cheng beranggapan dirinya takutnya mengecewakannya. Yingjian menceritakan keresahannya di mana mulai kecil dirinya sangat berprestasi dan semua orang merasa kalau akan menjadi pemimpin keluarga Jiang selanjutnya. Namun dirinya lupa kalau masih punya saudara dan tidak menyangka kalah dari Yingxian. Mendengar itu Fu Cheng merasa walaupun dirinya mengatakan semua ini padanya juga tidak akan membuat Yingxian terganggu. Yingjian bertanya dengan adanya pengalamannya, bagaimana Yingxian akan memilih. Mendengar itu Fu Cheng berbicara dalam hatinya kalau sejak awal Yingxian tidak pernah berpikir untuk memilih, karena yang selalu diinginkan adalah posisi sebagai pemimpin grup Jiang. Kerui memberitahu kalau Fu Cheng mengantar ini pagi-pagi sekali dan harus diberikan padanya. Mendengar itu Yingxian terkejut dengan langsung membukanya. Ternyata Fu Cheng memberitahu informasi yang lebih serius. Sendong yang diduga menyelundupkan barang terlarang untuk kekuatan asing, menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan dan kestabilan negara. 3 bulan berlalu Yingxian mencoba gaun pengantin, dan saat Yingxian memilih warna hitam, Dongyang bertanya padanya dan langsung mengajaknya berdansa. 云溪，我想现在就把你娶回。 Menurutnya gaun ini pas di badannya, jadi memilih gaun yang dipakainya. Dongyang memberitahu kalau akan pergi dinas, jadi menyuruh mewakilinya untuk mengambil barang di kota Hai. Mendengar itu Yingxian ingin tahu barang apa karena belakangan ini di kota Hai tidak aman. Dongyang merasa barang ini sangat penting, jadi ingin dirinya yang menjemputnya langsung, karena kalau orang lain membuatnya tidak tenang. Kerui mengingatkan jika informasi Fu Cheng benar, artinya barangkali ini yang minta dijemputnya juga bukan datang melalui jalur yang bersih. Selain itu datang ke kota Hai di waktu sekarang ini tidak tepat. Yingxian sudah sampai ke tempat untuk menjemput barang tersebut dan Kerui menyerahkan surat penjemputan barang, jadi menyuruh segera menyerahkannya. Namun pemimpin mereka bertanya kenapa tergesa-gesa,
dia ingat yang membelinya adalah seorang pria dan tidak tahu kalau yang menjemputnya adalah dua wanita cantik. Merasa tidak aman, Kerui mengaku akan kembali membuat janji dengan bos di lain waktu. Tiba-tiba anak buahnya membisikkan kalau tidak ada penyergapan di sekitar. Melihat mereka akan pergi, dia menyuruh anak buahnya mengerubunginya dengan memberitahu kalau barang ini adalah barang Amerika, jadi harus ikut dengannya kembali dulu. Yingxian langsung bersiap mengambil pistolnya dari tasnya. Kerui menolaknya karena tidak mencapai kesepakatan, alhasil pemimpin mereka tidak akan membiarkannya pergi dan membuat Yingxian menembak duluan, namun Kerui tertembak di kakinya. Yingxian membawa Kerui bersembunyi, namun karena kakinya terluka ada bekas darah di sana, dan di saat pemimpin mereka menyuruh anak buahnya memeriksa, tiba-tiba ada yang menembaknya, dan saat Yingxian melihatnya, pasukan militer datang dan jenderal di sana adalah Fu Cheng yang ternyata Fu Cheng kembali bergabung kembali menjadi militer. Fu Cheng bertanya apa dirinya terluka, Yingxian memberitahu kalau Kerui yang terluka. Mendengar itu Fu Cheng menyuruh tentara membawanya ke kamp militer. Fu Cheng memberitahu kalau di perkemahan tidak ada militer wanita dan hanya ada perawat. Kerui sedang dioperasi di sana. Kemudian Fu Cheng langsung mengobati luka di kakinya. Fu Cheng memberitahu kalau di kota Hai sangat berbahaya, jadi apa yang dilakukannya di sini? Yingxian mengaku mengambil barang Dongyang. Mendengar itu Fu Cheng merasa sudah memberikan informasi padanya apa tidak melihatnya. Yingxian mengaku senjata api dan membuat Fu Cheng marah karena sudah tahu masih tetap datang. Fu Cheng mengaku sudah izin atasan untuk mengantarnya, sementara Kerui tidak leluasa bergerak. Nanti setelah sembuh akan mengutus mobil mengantarnya, namun Yingxian mengaku akan menunggu Kerui dan pergi bersamanya. Fu Cheng memberitahu apa tinggal di perkemahan akan merasa aman karena tentara Nan bisa menyerang kapan saja. Mendengar itu Yingxian memegang tangannya percaya kalau dirinya akan menjaganya. 你是不是有点太自信？刚的话有歧义，抱歉，感到很有信心。我相信你会。 Sementara itu Dongyang mendapat informasi kalau Nona Jiang gagal mendapatkan barang itu dan beranggapan geng King Fu memang tidak bisa dipercaya. Dongyang mengira menahannya agar keluarga Jiang menebusnya. Namun saat dia diberitahu kalau barangnya dirampas tentara revolusioner langsung membuatnya terkejut. 怎么会被革命军劫走？ 发生冲突时，有蒋小姐的人发生革命军的巡逻队在。 Dongyang mengaku awalnya ingin memanfaatkan keluarga Jiang untuk menyelesaikan transaksi terakhir ini dan berhenti. Namun pada akhirnya tetap terjadi kesalahan. 钱正在发现了，怕会给我们扣上通敌，解释。蒋家挡住此不能帮我们。 Saat Fu Cheng keluar bersama Yingxian, salah satu militer bernama Li Biao menyindir Fu Cheng jika naik jabatan karena koneksi. Tentu saja mendengar itu membuat Fu Cheng marah sehingga Li Biao mengeluarkan pistolnya. Yingxian malah mengambil senapan mengarahkan ke Li Biao. Fu Cheng memberitahu Li Biao jika punya pendapat tentangnya menyuruh untuk melaporkan ke atasan dan jangan bergosip di belakangnya. Fu Cheng langsung memarahi Yingxian karena menodongkan pistol pada mereka dan bertanya apa tahu siapa mereka karena sekarang terjadi perang saudara dan berapa orang yang sudah mereka bunuh. Mereka bisa saja menembak secara naluriah, jadi ingin tahu alasannya. 怎么拔枪？ 他刚刚骂你， Fu Cheng bertanya mereka mengatainya lalu apa hubungannya dengannya, karena Fu Cheng bingung apa yang diinginkan Yingxian membuatnya langsung menciumnya. Fu Cheng merasa Yingxian selalu seperti ini, karena jika memang sejak awal sudah tidak berniat bersamanya jangan mengganggunya dan membuatnya menggendongnya ke ranjang.这段时间的消遣了是吧？剑吗？如命运，看痛苦的缘由。
Setelah selesai beradu mekanik, melihat leher Yingxian merah, Fu Cheng menutupinya dengan syal. Fu Cheng menyarankan agar dirinya ikut mobil pengangkut barang untuk kembali malam ini, karena tinggal di perkemahan tidak aman dan memberitahu kalau dirinya sendiri yang akan memimpin tim untuk mengawal mobil tersebut. 好， Fu Cheng juga memberitahu kalau Kerui sudah sadar dan akan membawa menemuinya sore ini. Di saat sudah setengah jalan untuk istirahat, Yingxian malah memberi kode ke Fu Cheng untuk menciumnya, namun tiba-tiba terjadi suara ledakan. Fu Cheng bertanya apa yang terjadi, tentara di sana memberitahu kalau mungkin tentara Nan sedang menyerang. Fu Cheng merasa kalau suara ledakan ada di kota dan beranggapan mereka sedang menyerang perkemahan, jadi menyuruh semua tentara kembali ke perkemahan. Fu Cheng memberitahu Yingxian kalau perkemahan mungkin diserang tentara Nan dan di depan juga ada pasukan tentara Nan, jadi jika tetap melanjutkan ke kota Gang akan sangat berbahaya. Namun jika dirinya ikut bersamanya ke perkemahan, dirinya juga tidak menjamin keselamatannya. Mendengar itu Yingxian mengaku akan kembali bersamanya dan percaya jika Fu Cheng akan menjaganya. Terjadi kejar-kejaran antara pasukan militer, namun untungnya Fu Cheng masih bisa menyelamatkan diri. Fu Cheng mendapat informasi kalau wilayah utara sudah dikuasai tentara Nan, namun untungnya perkemahan tidak mengalami kerugian yang besar. Mendengar itu Fu Cheng mengerti karena bala bantuan akan datang dan menyuruh untuk merebut kembali wilayah utara kota dan membalas mereka. Di saat Fu Cheng sedang membersihkan bajunya, Yingxian berharap Fu Cheng bisa hidup dengan baik. Tiba-tiba ada yang memberitahu kalau bala bantuan sudah datang. Alhasil Fu Cheng menyuruh untuk menyerang balik. Akhirnya wilayah utara kota bisa direbut kembali, namun Fu Cheng memberitahu Yingxian walaupun kota Hai sudah terkendali, namun tentara Nan bisa kembali kapan saja dan jalan menuju ke kota Gang tidak bisa dilalui, jadi akan mengantarnya ke kota Ping, jadi menyuruh untuk menghubungi orang keluarga Jiang untuk menjemputnya. Di saat sudah sampai, Fu Cheng menyuruhnya turun, namun Yingxian mengaku ada yang ingin dikatakan padanya. Yingxian ingin Fu Cheng pergi bersamanya karena membutuhkannya. Fu Cheng mengingatkan jika dirinya tidak tulus untuk tidak mempermainkan perasaannya lagi, karena dirinya tidak ada waktu untuk memainkan permainan yang membosankan ini, namun Yingxian memberitahu kalau dirinya sangat serius. Apalagi saat Yingxian menyuruh untuk tinggal di sisinya membuat Fu Cheng langsung menciumnya. 我从未分开，分开时自己我没有在。 Yingxian mengaku sebelum bertemu dengannya tidak pernah membayangkan akan mengatakan hal seperti ini. Yingxian mengaku sudah memikirnya kemarin malam, jika bersamanya berapa banyak kesulitan yang akan ditemui. Dongyang, kakak tertuanya, ayahnya dan para tetua keluarga Jiang secara bergantian memberitahunya demi seorang pria tidaklah sepadan. Yingxian merasa jika dirinya semalam tidak menghindari peluru itu ataupun kelak tidak ada hubungan lagi dengannya, Yingxian sadar dirinya tidak ingin kehilangannya. Tiba-tiba Fu Cheng mengaku tidak bisa pergi bersamanya karena dirinya hanya orang biasa. Menurutnya dirinya juga bisa cemburu dan tidak ingin melihatnya bersama pria lain dan ingin Yingxian sepenuhnya miliknya. Yingxian meyakinkannya kalau mungkin Fu Cheng tidak memahaminya, namun dirinya tidak akan membuatnya cemburu dan benar-benar membutuhkannya. Jadi tidak pernah berpikir untuk membuatnya menjadi kekasih gelapnya lagi, jadi menyuruhnya memberikan waktu sedikit lagi. Sebelum pergi Yingxian memeluk Fu Cheng untuk meyakinkannya lagi mungkin Fu Cheng tidak akan percaya pada kata-katanya sekarang, namun menyuruh untuk menunggunya menyelesaikan masalah keluarga Jiang. Kemudian Fu Cheng menyuruhnya untuk berangkat awal karena akan aman di jalan dan Yingxian langsung berpamitan pergi. Melihat Yingxian pulang, Dongyang langsung memeluknya dan mengaku khawatir padanya karena apa yang terjadi di kota Hai. Melihat itu Yingqi merasa jijik dengan bualannya. Kemudian Yingqi menarik tangan kakaknya dan bertanya tentang Kerui padanya. Yingxian memberitahu kalau Kerui sedang terluka dan membawanya ke rumah sakit. Melihat ayahnya tidak ada, Yingxian menanyakannya. Yingqi memberitahu kalau ayahnya pingsan selama 2 hari,
Mendengar itu Yingxian terkejut dan apa yang sedang terjadi. Yingqi mengaku kalau ayahnya baru terjatuh. Yingxian menyuruh Dongyang istirahat dulu mengingat baru pulang dari perjalanan bisnis karena dirinya akan pergi ke rumah sakit melihat keadaan ayahnya. Dongyang mengaku akan menemaninya, namun Yingxian menolaknya karena akan menghubunginya jika membutuhkannya. Mendengar itu Dongyang berpamitan pergi. Kemudian Yingxian menyuruh Yingqi ke atas. Yingxian langsung marah dengan menyuruh memberitahunya sebenarnya apa yang terjadi pada ayahnya dan menebak kalau ini adalah perbuatannya dengan mengancam akan mengambil pistol untuk menembaknya. Namun Yingqi bersumpah tidak melakukannya karena tidak menyentuh pakaiannya sama sekali. Yingqi menceritakan tidak sengaja mendengar obrolan ayahnya dengan Dongyang terkait masalah Yingxian yang masih tidak ditemukan di kota Hai, mengingat barangnya yang sudah dirampas militer di sana. Jadi Dongyang ingin melempar kesalahan kepada keluarga Jiang karena beberapa kali keluarga Shen sudah banyak membantunya. Namun karena Yingqi takut, dia malah menabrak vas bunga dan membuatnya ketahuan. Jiang Yingqi! 好好思量，伯父尽快决断。 Setelah Dongyang pergi, ayahnya terlihat marah dan ingin memukulnya. Namun karena Yingqi menghindar, ayahnya terjatuh. 陆军是要对整个南四界，要讲讲能不能逃过暗内，外必先安。 Di sisi lain para paman-paman Yingxian datang bersamaan dan ternyata Yingxian sengaja memanggil mereka dan membuat mereka berasumsi sendiri apa yang akan dilakukan Yingxian mengingat ayahnya berada di rumah sakit. 做的也是不错，是同意的。人的位置要是交给有什么好处？人的位置哪轮得到？这后台一个丫头片子来。 Kemudian Yingxian datang dengan meminta maaf merepotkan mereka karena ada hal mendesak. Mendengar itu paman ketiga bertanya hal mendesak apa sehingga mengundang para tetua datang. Dan saat pamannya bertanya dirinya ingin berbicara pada mereka dengan identitas apa, Yingxian mengaku dengan identitas pemimpin keluarga Jiang. 各位叔伯发的帖子上，今天给各位都是盖了画事人的。 Pamannya malah menuduh merampas stempel tanpa izin selagi ayahnya jatuh sakit. Mendengar itu Yingxian menyuruh untuk pergi ke rumah sakit jika masih tidak percaya karena sore ini ayahnya sudah sadar. Kemudian Yingxian menyuruh untuk membaca dengan membagikan serikat dagang grup Jiang. Dan setelah membacanya, pamannya langsung terlihat marah karena ingin menggunakan semua ini untuk mengancamnya. Namun paman keempat mengaku tidak khawatir setelah dirinya yang menjadi pemimpin grup Jiang, tapi jika dirinya melakukan ini bukankah membuat mereka serasa sangat sulit. Yingxian bertanya apa tahu tentang kondisi keluarga Lu. Menurut pamannya seluruh harta mereka disita oleh gubernur militer Jin dan merasa tidak ada hubungan dengan keluarga Jiang. Yingxian memberitahu kondisi yang terjadi di mana tentara Nan kekurangan uang dan kesimpulan akhirnya sekarang hanya dirinya yang bisa membuat keluarga Jiang menghindari bencana ini. 你那个未婚夫，什么蒋家？ Yingxian mengaku punya rencana sendiri. Mendengar itu pamannya mengaku jika benar-benar dirinya bisa menyelamatkan keluarga Jiang, maka akan mengakuinya sebagai pemimpin. 接下来，这沈东阳了。 Karena tinggal urusan Dongyang, Yingxian pergi ke tempatnya untuk langsung menyuruhnya datang ke rumahnya. Dongyang sampai heran karena datang ke tempatnya. Yingxian ingin tahu apa benar-benar ingin menikah dengannya. Mendengar itu Dongyang langsung teringat saat perkenalannya dengan Yingxian pertama kali di mana Yingxian tengah duduk sendirian dan Dongyang menyapanya karena sering melihatnya datang ke perjamuan bersama ayahnya. Saat itu Dongyang menawarinya untuk merokok, namun Yingxian menolaknya karena tidak tertarik dan memberitahu lebih senang mengisap cerutu. 心动，放弃权势，不足以让他放。 Dongyang beranggapan Yingxian masih marah karena kejadian sebelumnya di kota Hai, namun Yingxian memberitahu hanya bertanya saja dan mungkin kecemasannya sebelum menikah. Dongyang menebak Yingxian sedang menyalahkannya saat menyuruhnya ke kota Hai atau saat keluar kali ini. Yingxian bertemu seseorang dan langsung mengira bertemu pengawal berondong itu. Yingxian merasa kalau Dongyang sedang cemburu dan merasa itu seperti bukan dirinya. Yingxian mengaku tidak pernah mempedulikan semua ulahnya di luar sana. Mendengar itu Dongyang mengingatkan kalau sekarang dunia politik dan bisnis di seluruh distrik Nanli semuanya mengalami krisis dan dirinya berharap keluarga Jiang dan keluarga Shen bisa bekerja sama untuk melewati bencana ini dengan aman, bukan malah merugikan kedua belah pihak. Jadi menurutnya sekarang mereka sama sekali tidak bisa berpisah. 行，才把我还 Yingxian kembali mengungkit Zhou Haoxing dan membuat Dongyang merasa Yingxian tidak senang dengannya.
Namun Yingxian merasa dia sudah mengikutinya begitu lama, jadi apa tidak pernah berpikir untuk benar-benar bersama dengannya. Kemudian Yingxian mengaku sangat lelah, jadi mengaku tidak mengantarnya keluar. Yingxian mengira jika bekerja sama dengan Zhou Haoxing akan lebih mudah untuk membatalkan pertunangan. Tiba-tiba Yingxian penasaran apa yang dilakukan Fu Cheng sekarang. Fu Cheng menerima surat dan beranggapan dari kakak ipar, namun melihat isinya foto Yingxian sedang berpose vulgar membuatnya langsung panik dan berlari ke ruangannya. Melihat foto Yingxian seperti itu, Fu Cheng terlihat kesal karena Yingxian menggodanya dari jauh. Karena Yingxian sekarang menjadi pemimpin grup Jiang yang baru, tentu saja tidak luput dari wartawan yang memanfaatkan kesempatan untuk memotretnya saat berbisnis dengan wakil direktur Yu. Tentu saja keesokan harinya menjadi berita depan di koran dan membuat Yingxian tersenyum. Kerui yang membaca itu merasa tulisan ini berlebihan dan membuat Yingxian bertanya apa ada pergerakan dari Dongyang. Kerui merasa Dongyang akhir-akhir ini sibuk dan frustasi mengingat para bos dari berbagai serikat dagang semuanya berada dalam situasi genting. Mendengar itu Yingxian merasa Dongyang tidak akan duduk diam dalam waktu lama. Yingxian bertanya tentang Yingqi apa sudah mengatur studinya ke luar negeri. Namun Kerui memberitahu kalau Yingqi menolaknya dan malah mencarinya di serikat dagang. Mendengar itu tentu saja membuat Yingxian kesal karena menurutnya jika Yingqi terus tinggal di sini akan terus menambah masalah. 见头疼越来越频繁我的资金折成金条了吗？多了，除了江北。 Yingxian memberikan sekotak emas kepada gubernur militer Jin dengan maksud mengatakan ke Komandan Chen agar bisnisnya di kota Gang lancar. Tentu saja Su Yawei yang melihat itu menyindirnya dengan mengatainya cerdik sekali dengan mencari dukungan baru karena Tuan Jin ini baru diutus oleh pemerintah yang punya hak bicara pada Komandan Chen. Mereka langsung membicarakan ada apa dengan keluarga Sen, apa sudah tidak bisa diandalkan. Beberapa hari yang lalu ada yang melaporkan keluarga Sen menyelundupkan senjata api. Karena Yingxian bertunangan dengan putra tunggal keluarga Sen, mereka bingung kenapa terang-terangan untuk menghubungi orang dari pihak militer. 家不是在低调歌曲进门的，家可不会在这个绝情了。 Dongyang menunggu Yingxian di salah satu restoran tempat mereka berjanji, dan saat Yingxian datang, Dongyang mengaku situasinya saat ini sangat sulit dan meminta maaf atas pertunangannya. Yingxian mengaku mengerti dan akan melakukan hal yang sama jika di posisinya. Kemudian Yingxian memberitahu bisa menyelidiki dokumen ini dan merasa jika Komandan Chen ingin menyelidiki seharusnya juga tidak sulit. Karena keluarga Jiang dan keluarga Sen sudah memutuskan hubungan, ini adalah pilihan terbaik bagi mereka berdua, dan saat Dongyang melihatnya, dia merasa Yingxian sudah tahu semuanya. Karena Yingxian merasa terakhir kali nyawanya hampir terenggut di kota Hai, jadi langsung menyelidikinya dan tidak perlu berterima kasih mengingat hubungannya dulu dan langsung berpamitan pergi. Dongyang ingin mengantarnya, namun Yingxian merasa tidak baik jika orang-orang sampai melihatnya. Yingxian. Dongyang curiga kalau Yingxian melakukannya dengan sengaja hanya demi pengawal itu, namun Yingxian menegaskan kalau dirinya sudah mengenalnya sangat lama, jadi apa dirinya seperti terlihat orang yang mengabaikan keuntungan hanya demi pria. Melihat berita di koran kalau pernikahan Yingxian dan Dongyang batal, Fu Cheng langsung menelepon atasannya jika hal yang diserahkan padanya terakhir kali akan segera ditanganinya. 好，对。 Fu Cheng menunggu Yingxian di depan rumahnya, dan saat Yingxian pulang dan melihat Fu Cheng di sana, betapa terkejutnya dirinya dan membuatnya menangis. Kemudian Yingxian membawanya masuk dan duduk, namun karena Fu Cheng diam saja, Yingxian beranggapan Fu Cheng ingin inspeksi mendadak dan melihat apakah dirinya masih menjaga kesucian untuknya. 我没这么想。 Yingxian bertanya kenapa tidak memberitahu sebelumnya kalau akan kembali dan juga surat yang ditulisnya juga tidak dibalas. Fu Cheng memberitahu kalau pertempuran di kota Hai sudah berakhir, atasannya untuk sementara memindahkannya kembali ke kota Gang, jadi bukan sengaja tidak memberitahunya. Yingxian berpikir Fu Cheng tidak bisa membalas suratnya yang berisi fotonya tersebut dan menanyakan apa merindukannya. Fu Cheng langsung ingin menciumnya, namun Yingxian merasa Fu Cheng terlalu lelah dan butuh istirahat. 我需要你，我需要休息。 Keesokan harinya saat Fu Cheng mengantar Yingxian,
Tiba-tiba Fuzi menyapanya dan membuat Fu Cheng terkejut adiknya ada di sana. Melihat itu Yingxian menyuruhnya untuk pulang lebih awal. 走吧。 Fu Cheng menanyakan tentang Paman Fu apakah baik-baik saja. Fuzi memberitahu kalau dia sudah meninggal setelah Fu Cheng meninggalkan kota Gang dan kenapa tidak berpikiran jernih. Bahkan beberapa hari sebelum meninggal, dia selalu berkata bersalah padanya. Mendengar itu Fu Cheng merasa ini salahnya. 是我的错。 Fuzi bertanya kemana dirinya beberapa bulan terakhir karena tidak bisa menemukannya. Jadi dirinya hanya menunggu di Serikat Dagang Jiang setiap hari dan akhirnya bisa bertemu dengannya. Dan saat Fu Cheng memberitahu kalau dirinya memutuskan bergabung dengan militer, Fuzi beranggapan Fu Cheng akan membawanya pergi. Namun Fu Cheng merasa tidak mungkin membawanya ke militer jadi akan memikirkan cara lain. 约会一直都是一样， 小智， 可 你想想办法。 Fu Cheng mengajaknya ke rumah Yingxian dan saat Yingxian melihat mereka, Yingxian memberitahu kalau kamar tamu sudah dirapikan, dan saat Yingxian akan ke kantor Serikat Dagang, Fu Cheng memberitahu untuk menyuruh sopir mengantarnya pelan-pelan dan langsung memeluknya. Fu Cheng kemudian akan mengantar Fuzi ke kamarnya, namun tiba-tiba Fuzi merasa takut tinggal di sini. Fu Cheng memberitahu kota Gang tidak damai sekarang, jadi menyuruhnya tinggal dengan keluarga Jiang. Fuzi menebak kalau kakaknya pacaran dengan Nona Jiang. Mendengar itu Fu Cheng tersenyum dan setelah menyelesaikan masalah itu akan melamarnya. 原来是这样。 Kerui memberitahu sudah mendapatkan cincin yang dipesannya dan bertanya apa benar-benar ingin melamar Fu Cheng. Yingxian ingin memberinya status, namun Kerui merasa Fu Cheng bukan dari orang keluarga besar. Yingxian memberitahu tidak peduli saat berada di desa Jiangbei atau kota Hai, jika tidak ada Fu Cheng, sekarang mungkin dirinya tidak berdiri di sini mengobrol dengannya. Kerui bertanya apa sudah memikirkannya karena menurutnya itu adalah pekerjaannya, walaupun bukan dirinya, dia tetap akan menyelamatkannya karena bukan demi Yingxian, melainkan adalah tanggung jawabnya. Mendengar itu Yingxian memberitahu kalau inilah alasannya mencintainya. Kerui memberitahu walaupun dirinya mencintainya, bukan berarti dirinya yang akan melamarnya dan seharusnya pihak pria yang mengambil inisiatif. Menurut Yingxian tidak ada peraturan harus pihak mana yang mengambil inisiatif dalam hal ini. 去准备吧。 Fuzi ingin membantu pelayan di sana, namun pembantu di sana melarangnya karena besok setelah Nona Yingxian dan Tuan Fu pulang dari gereja akan ada berita gembira yang ingin disampaikan pada semuanya. Mendengar itu Fuzi terlihat tidak senang. Fu Cheng mengantar Yingxian ke gereja, namun setelah sampai di sana, Yingxian menyuruh Fu Cheng untuk menunggu di luar karena akan mengambil sesuatu. 我去东西。我在这儿等你，去吧。 Karena terlalu lama membuat Fu Cheng khawatir, alhasil langsung masuk ke dalam gereja. Namun Fu Cheng dikejutkan karena dia diberi bunga dan Yingxian yang sudah memakai gaun pengantin. Yingxian menyuruhnya ke sana karena sudah lama menunggunya. Dia mengaku awalnya berpikir Fu Cheng tidak bisa menunggu lama, namun tidak disangka Fu Cheng bisa menahannya. Kemudian Yingxian melamar Fu Cheng di gereja dengan memberikan cincin pernikahan, namun di saat akan memakaikannya, tiba-tiba Dongyang datang. Dongyang memberitahu kalau selama ini Fu Cheng menipunya dengan mengatakan kalau dia putra bungsu keluarga Gu 20 tahun yang lalu, namun setelah keluarga Gu dibantai oleh musuh, pengurus Fu Beihai mengadopsinya dan mengubah namanya menjadi Fu Cheng. Dongyang memberitahu mereka berpikir kalau keluarga Jiang yang merampas bisnis keluarga Gu, jadi mereka mendekatinya untuk merebut kembali bisnis grup Gu. Mendengar itu Fu Cheng ingin menjelaskan karena masalah ini tidak seperti yang dipikirkan. Dongyang bertanya apa yang akan dijelaskannya, apakah mendekati Yingxian karena motif tersembunyi atau ingin menjelaskan sebenarnya namanya bukan Fu Cheng. Dongyang menghasut Yingxian untuk tidak menikah dengannya, karena kalau tidak, rencana mereka akan berhasil. Yingxian berterima kasih ke Dongyang sudah datang untuk memberitahu, namun dirinya akan menangani sisanya sendiri dan membuat Dongyang pergi. Yingxian menjelaskan kalau berpisah dengan Dongyang memang yang terbaik untuk melindungi keluarga Jiang dan keluarga Shen, jadi tidak ada hubungannya dengan siapapun.
Mengetahui semua kebenaran itu tentu saja membuat Yingxian menjatuhkan cincin pernikahan dan menangis sambil meninggalkannya. Fu Zi yang juga berada di sana terlihat senang. Yingxian merasa Dongyang tidak akan menyelidiki Fu Cheng secara mendadak, jadi menyuruh Kerui menyelidikinya siapa saja yang ditemui Dongyang belakangan ini dan siapa yang membuat dia tertarik pada Fu Cheng. Kerui merasa yang tahu akan melamar Fu Cheng adalah orang di rumah, sedangkan orang yang memahami kondisi Fu Cheng adalah adiknya. Mendengar itu Yingxian mengaku kalau tahu Fu Zi pelakunya, namun dirinya perlu bukti yang lebih kuat. Dan saat Kerui bertanya apa dirinya akan memastikan dengan benar, Yingxian merasa melihat reaksinya, dirinya tahu bahwa itu benar. Mendengar itu Kerui bertanya apa rencananya. Yingxian sebenarnya sudah tahu kalau mungkin awalnya Fu Cheng mendekatinya memang punya tujuan sendiri, namun seharusnya dia sudah menyelidiki dengan jelas bahwa keluarganya tidak ada hubungan dengan keluarga Gu. Selain itu Fu Cheng sudah jatuh cinta padanya dan menganggap Fu Cheng tulus ingin bersamanya. Yingxian menyuruh Kerui untuk tidak mengurus Fu Cheng lagi dan menyuruh mengurus Dongyang karena dirinya takut dia akan melakukan tindakan lain. Sementara itu Fu Cheng terlihat frustasi dan mengaku seharusnya mengatakan padanya lebih awal, namun Fu Zi memprovokasinya karena menurutnya kakaknya tidak layak diperlakukan seperti ini dan mengingatkan kalau dia musuhnya. Namun Fu Cheng memberitahu kalau kejadian itu tidak ada hubungannya dengan Jiang sedikitpun karena ayahnya yang tidak sengaja membocorkan informasi keluarga Gu pada musuh sehingga keluarga Gu dibantai musuh. Menurutnya Jiang Zhen mendapatkan keuntungan besar karena berhasil memanfaatkannya, namun dia tidak melakukan hal tercela. Fu Cheng merasa mungkin Paman Fu mengalihkan kebencian ini kepada orang yang paling banyak mendapatkan keuntungan dan merasa sudah menipunya dan juga menipu dirinya sendiri. Jadi Fu Cheng juga merasa bersalah pada Paman Fu karena menyebabkannya bunuh diri. Kemudian Fu Cheng menyuruh Fu Zi kembali ke kediaman Jiang karena dirinya akan mencari Yingxian untuk menjelaskan padanya. Melihat itu Fu Zi merasa kalau Yingxian yang sudah membuat ayahnya bunuh diri dan juga merebut kakaknya darinya, jadi sudah saatnya Yingxian kehilangan segalanya. Tiba-tiba ada prajurit yang memberitahu Fu Cheng kalau ada perintah dari atasan dan menyuruh kembali ke perkemahan bersamanya. Mendengar itu Fu Zi menyuruhnya pergi karena dirinya yang akan menjelaskan semuanya pada Yingxian. 好，要帮我解释清楚。 Yingxian terlihat kesal karena Fu Cheng pergi begitu saja tanpa pamit padanya. Kerui memberitahu orang yang mengikuti Fu Zi berkata ada orang yang menjemput Fu Cheng dan langsung keluar kota. Dan saat Yingxian menanyakan Fu Zi, Kerui memberitahu dia mengajak orang bertemu. Namun belum tahu siapa yang diajaknya bertemu. Fu Zi pergi ke tempat telepon umum dan teringat di mana dia sedang menguping pembicaraan tentang Yingqi yang sudah kembali dan membuat pelayannya memberitahu kalau Nona Yingxian sampai tahu pasti akan marah. Dan setelah mendengar itu, Fu Zi menelepon biro telepon untuk mengetahui nomor Yingqi. Fu Zi langsung menelepon Yingqi mengajaknya untuk bertemu. Fu Zi pergi ke tempat mereka berjanji ketemu. Melihat Fu Zi menyapanya, Yingqi sedikit bingung karena apa saling kenal, namun setelah Fu Zi memberitahu namanya, Yingqi perlahan mengingatnya kalau Fu Zi adalah gadis waktu di kota Hai dan menurutnya kakaknya sudah membayar kompensasi, jadi apakah menemuinya untuk memerasnya? Namun Fu Zi mengaku kalau dirinya ingin mengajaknya bekerja sama. Yingqi sampai tertawa karena apa yang diperlukannya. Fu Zi merasa Yingxian menyuruhnya ke luar negeri tetapi dirinya malah diam-diam kembali. Dan menurutnya sedang memperjuangkan posisi sebagai pemimpin keluarga Jiang dan dirinya punya cara untuk membantunya. Mendengar itu Yingqi bertanya apa syaratnya. Fu Zi hanya ingin kalau Yingxian tidak mengganggu kakaknya lagi, dan saat Yingqi mengetahui kakaknya adalah Fu Cheng, Yingqi beranggapan kalau Yingxian menyukainya dan membuatnya terkejut. Yingxian mengetahui kalau Fu Zi menemui Yingqi dan membuatnya kecewa karena Yingqi sudah kembali. Jadi menyuruh Kerui untuk mengawasi mereka sebenarnya apa yang mereka berdua ingin lakukan. Mendengar itu Kerui memberitahu sudah mengutus orang untuk mengikuti mereka. Kemudian Yingxian ingin tahu kabar dari Fu Cheng, namun Kerui mengaku belum ada mengingat situasi di luar kota Gang yang tidak mudah mendapatkan informasi. Saat tidur, Fu Cheng bermimpi berciuman dengan Yingxian.
Namun dia melihat Yingxian tertembak dan membuatnya terbangun, kemudian langsung menulis surat untuknya dengan memberitahu alasannya yang tidak pamit dengannya. 觉安好，自如吾。允许我向你解释其中的。 Tentu saja Yingxian yang membacanya langsung membuatnya tersenyum. Melihat Kerui datang, Yingxian mengaku kalau ini surat dari Fu Cheng yang memberitahu alasannya tidak pamit karena kembali ke militer. 看他不只说了这些吧，老板。 Kemudian Kerui memberitahu kalau paman ketiga sudah tiba. Mendengar itu Yingxian mempersilahkannya untuk masuk. Yingxian beranggapan pamannya pasti tahu kalau dirinya mengundangnya karena apa. Paman ketiga bingung karena pagi-pagi sekali menyuruhnya datang. Namun saat menyinggung kesepakatan dengan Yingqi apa belum mencapai kesepakatan. Alhasil membuat paman ketiga terkejut. Yingxian sudah tahu. Yingxian mengaku kalau dia adiknya, jadi pasti tahu tipu muslihat kecilnya. Mendengar itu pamannya memberitahu belum sepenuhnya setuju dengan Yingqi. Namun Yingxian malah menyuruh untuk menyetujui permintaannya. 姐弟俩的事儿，等我这糟老头子了啊！ Di sisi lain Yingqi merasa semuanya berjalan mulus karena merasa semua pamannya mendukungnya. Jadi ingin merayakannya bersama Fu Zi dengan mengajaknya bersulang. Kerui beranggapan hanya tinggal menjemput tuan muda Yingqi kembali, maka tipu muslihatnya akan menjadi sia-sia. Namun kenapa harus repot-repot begini? Yingxian mengaku harus membuatnya menderita kerugian besar, jadi tahu bahwa di dunia ini tidak bisa berhasil dengan bicara saja, dirinya juga ingin tahu sebenarnya apa yang Fu Zi inginkan. 有一封海城来的电报。 Dan di saat Kerui memberitahu ada telegram dari kota Hai yang menginfokan Fu Cheng sedang kritis membuat Yingxian panik ingin pergi ke kota Hai, namun Kerui menghentikannya karena besok adalah rapat keluarga, jadi jika sekarang dirinya pergi, mungkin ada perubahan pada rapat keluarga besok. Keesokan harinya paman-pamannya sudah datang untuk rapat keluarga akhir tahun, namun pamannya sedikit kesal karena Yingxian belum datang. Tiba-tiba Yingqi datang dan memberitahu kalau rapat ini akan dipimpin olehnya. Yingqi memberitahu kalau agenda rapat ini akan membahas siapa yang akan menjabat pemimpin selanjutnya. Menurutnya Yingxian tidak perlu ikut serta karena kemarin malam keluar kota, namun pamannya merasa walaupun Yingxian tidak ada di sini, juga bukan gilirannya untuk menjadi pemimpin keluarga Jiang karena dengan sikapnya yang tidak bisa diandalkan dan hanya membuat masalah, jadi merasa tidak pantas. 叔公，您来说句话。 Paman ketiganya memberitahu tidak adanya Yingxian hari ini, dirinya tidak akan menjadi pemimpin keluarga Jiang. Mendengar itu Yingqi menanyakan bukankah pada hari itu telah menyetujui permintaannya dan berjanji mendukungnya. Yingqi terlihat kesal karena mereka sudah berjanji padanya dan menyuruhnya bicara. Tiba-tiba Yingxian datang dengan menyindirnya apa dengan trik kecilnya itu apa juga ingin menjadi pemimpin keluarga Jiang. Melihat itu Yingqi terkejut karena merasa Yingxian sudah keluar kota. Kemudian Yingxian melanjutkan agenda hari ini dan menyuruh pamannya angkat tangan jika setuju Yingqi menjadi pemimpin Jiang selanjutnya. Namun karena tidak ada yang angkat tangan, Yingxian memberitahu Yingqi kalau ini hasilnya. Yingxian mengajak Yingqi berbicara empat mata, namun Yingqi masih kesal karena jelas-jelas Yingxian sudah tahu dirinya sudah kembali. Namun memakai cara ini untuk mempermalukannya di depan paman-pamannya dan seharusnya bekerja sama, namun malah mengirimnya ke luar negeri. 让他们接着干，也都收回来嘛。 Yingxian mengaku hanya ingin menyadarkannya karena kalau tetap di sini akan menyebabkan kerugian untuk keluarga Jiang. Kemudian Yingxian bertanya bagaimana bisa dirinya bergaul dengan Fu Zi. Yingqi penasaran jelas-jelas dirinya melihatnya pergi keluar kota semalam namun kenapa bisa kembali. Yingxian mengaku sudah tahu triknya dengan mengaku mendapat telegram dari Fu Cheng memberitahu dirinya baik-baik saja. Namun tidak berselang lama ada telegram lagi dan merasa waktunya terlalu kebetulan. Jadi memeriksanya dan menyadari itu palsu. Yingxian akhirnya mengikuti trik mereka dan membiarkannya dirinya melihatnya keluar kota. 这也不过如此嘛。 Yingxian ingin tahu sebenarnya mengapa Fu Zi membantunya dengan mengingatkannya apa lupa dirinya akan menodongkan pistol ke kepalanya. Yingqi memberitahu kalau Fu Zi tidak ingin dirinya bersama Fu Cheng dan bertanya saat menerima telegram, dirinya tidak begitu mudah percaya. Apakah juga tidak begitu menyukai Fu Cheng? Mendengar itu Yingxian memberitahu jika Fu Zi tidak membuat masalah, Fu Cheng sudah menjadi kakak iparnya. Kemudian Kerui memberitahu kalau orang yang mengikuti Fu Zi berkata jika Fu Zi meninggalkan kota sendirian dan pergi ke kota Hai. Mendengar itu Yingxian merasa kalau dia punya nyali mengingat kota Hai masih dalam kekacauan. Kerui bertanya bagaimana jika terjadi apa-apa dengannya. Mendengar itu Yingxian menyuruh untuk mengirim telegram ke Fu Cheng agar dia menyambutnya. Sementara dirinya akan mengejar Fu Zi apa masih bisa sempat. 是。
刚惩罚了他。 Melihat telegram dari Yingxian yang memberitahu kalau Fu Zi pergi sendirian ke kota Hai, Fu Cheng langsung berlari menjemputnya. Sementara itu Yingxian pergi menyusul Fu Zi, namun di tengah jalan ada seseorang yang memukulnya dan membuatnya pingsan. Ternyata mereka adalah suruhan Fu Zi dan memberitahu kalau dia adalah pemimpin Jiang, jadi jika menculiknya, maka mereka akan mendapatkan banyak uang. Namun di saat Fu Zi akan pergi, mereka juga membawa Fu Zi dengan alasan belum menerima uangnya. 去带走，酒吃吃罚酒，走。 Saat Yingxian tersadar dan melihat Fu Zi di sana, dia bertanya ini di mana. Fu Zi memberitahu kalau para bandit itu menculiknya dengan menyalahkan dirinya sendiri karena pergi keluar kota sendirian. Mendengar itu Yingxian menyuruhnya jangan khawatir karena sebelum pergi mengirim telegram ke Fu Cheng untuk memberitahu dirinya pergi ke kota Hai. Jadi kalau tidak menemukannya pasti akan mencarinya. 我好害怕，他真的会来吗？ Kemudian para bandit itu memberikannya makan dan bertanya apa dirinya Nona Jiang dari keluarga Jiang. Mendengar itu Yingxian merasa sudah tahu identitasnya. Bandit itu mengaku kalau saudaranya sudah menelepon keluarga Jiang untuk meminta tebusan pada mereka dan seharusnya tidak sulit untuknya segera bebas setelah mereka mendapatkan uangnya. Yingxian menyuruh untuk melepaskan talinya karena bagaimana dirinya akan makan. Alhasil bandit itu melepaskan ikatannya. Yingxian masih penasaran kenapa mereka bisa tahu identitasnya. Fu Zi langsung mengaku kalau dirinya lah yang menyuruh untuk menculiknya. Mendengar itu Yingxian terkejut karena awalnya mengira Fu Zi terintimidasi sehingga memberitahu mereka. Tentu saja Fu Zi langsung mengaku itu karena dirinya yang telah membunuh ayahnya dan masih saja ingin merebut kakaknya. Yingxian langsung memecahkan piring dan melukai tangannya sendiri. Kemudian Yingxian berteriak meminta tolong karena ada yang ingin membunuhnya. Tentu saja saat bandit itu datang, Yingxian memberitahu mereka tidak akan mendapat uang jika dirinya mati. Alhasil Yingxian dibawa pergi. Sementara itu Fu Cheng yang mencari Fu Zi masih tidak menemukannya bertanya apa ada binatang buas di sekitar sini atau bandit gunung. Menurut anak buahnya binatang buas tidak ada, namun sekarang keadaan kacau dan banyak bandit gunung di sekitar sini. Yingxian dibawa ke ruang pengobatan untuk diobati dengan menyuruh adiknya untuk mengobatinya karena tidak ingin sampai kehilangan uang. Namun di saat ada bandit yang juga terluka, Yingxian merasa ada kesempatan untuk kabur dan memanfaatkan kesempatan itu untuk berlari keluar dari sana. Sementara itu melihat anak buahnya masih tidak menemukannya, Fu Cheng menyuruh anak buahnya berpencar mencari ke gunung. Di sisi lain Yingxian dikejar para bandit itu, namun karena Yingxian melewati hutan yang menurutnya belum dilewati mereka, membuat mereka berhenti mengejarnya karena takut ada ranjau dan menyuruh lewat jalan lain. Yingxian merasa kalau jalan ini ada di tengah kota Gang dan kota Hai, jadi kalau dirinya lewat Jan besar kemungkinan akan bertemu dengan Fu Cheng. Namun tiba-tiba Yingxian tidak sengaja menginjak ranjau darat di sana. Para bandit itu yang menemukan Yingxian merasa tidak perlu mempedulikannya lagi, karena menurutnya jika tidak mati, dia akan cacat, jadi mereka langsung meninggalkannya. Di sisi lain Fu Cheng terus memanggil Fu Zi di hutan. Xiao Zhi! Fu Zhi! Mendengar suara Fu Cheng di sana, akhirnya Yingxian memanggilnya dan membuat Fu Cheng terkejut Yingxian ada di sana. Dan saat Fu Cheng menghampirinya, Yingxian melarangnya mendekat karena dirinya menginjak ranjau darat. 踩到地雷了。 Fu Cheng menyuruhnya jangan bergerak dan langsung memeriksanya yang memang telah menginjak ranjau darat dan membuat Yingxian menangis. Fu Cheng memberitahu akan menggantikannya berdiri di atasnya, jadi menyuruhnya untuk pergi jauh dan melindungi diri dengan baik. Fu Cheng beranggapan ranjau darat rakitan seperti ini tidak akurat dan pasti ada jeda 1 atau 2 detik, asal menghindar cukup cepat, paling-paling yang terluka hanya kakinya, jadi menyuruh percaya padanya. Setelah menggantikannya, Fu Cheng menyuruhnya berlindung, dan saat Yingxian memberitahu sudah berlindung, Fu Cheng bersiap untuk melompat.
Ternyata ranjau darat itu tidak meledak. Melihat itu Yingxian langsung memeluknya. 没事的。我以为你真的会死，我再也见不到你了。 Fu Cheng membawa Yingxian ke perkemahan untuk mengobatinya. Fu Cheng memberitahu kalau sudah mengabari keluarga Jiang bahwa dirinya baik-baik saja dan semua urusan keluarga Jiang juga baik-baik saja. Yingxian bertanya apa benar-benar tidak mau pergi bersamanya. Namun karena Fu Cheng merasa dengan menjadi tentara dirinya bisa melindungi tanah air, jadi menyuruhnya percaya padanya karena cepat atau lambat era damai akan datang dan mereka tidak akan berpisah lagi. 那些都太遥远了，好好活着。我只希望你能够好好活着。 Fuzi kemudian juga datang, namun melihat Yingxian ada di sana, Fuzi bertanya kenapa dirinya juga ada di sana. Mendengar itu Yingxian menyindirnya jika dirinya tidak ada di sana, mana mungkin Fuzi akan diselamatkan secepat ini. Fuzi bermanja ke Fu Cheng kalau Yingxian meninggalkannya sendirian di markas bandit, sementara dia kabur sendiri. Namun Yingxian mengaku sudah menjelaskan semua padanya, jadi sisanya untuk menangani sendiri dengan baik, dan di saat Yingxian ingin pergi, Fu Cheng menyuruh untuk tinggal bersama mereka. 我没有什么是需要避人。 Fu Cheng memberitahu kalau jasa Paman Fu tidak akan pernah dilupakannya karena sudah membesarkannya dari kecil, jadi tidak akan meninggalkannya begitu saja. Namun sekarang Fuzi sudah dewasa, jadi akan memberinya sejumlah uang untuk mencari tempat yang aman untuk menjalani hidup. Namun Fuzi merasa dirinya hanya seorang gadis kecil dan bagaimana dirinya akan bertahan hidup. 我怎么活得下去？ Yingxian kemudian menawarkan Fuzi untuk tinggal di kediaman Jiang dan memberinya pekerjaan sesuai kemampuannya. Namun Fuzi mengaku tidak ingin menjadi bawahannya. Kemudian Fuzi mengungkit kalau Fu Cheng pernah berkata akan menjaganya seumur hidup. Fu Cheng memberitahu sikapnya menjaganya hanya bisa sebagai seorang kakak menjaga adiknya. 也是，以后也是。 Saat keluar Yingxian melihat para tentara sedang menyiapkan untuk persiapan malam tahun baru Imlek. Fu Cheng mengaku ingin merayakan bersama dengannya. 好， 一个新年。 Saat malam tahun baru Imlek, para tentara kedatangan Palang Merah Kota Ping dan salah satu anggota di sana adalah Yingxi. Kemudian tentara memperkenalkan mereka karena akan membantu mereka. 这边，好了好了。 Melihat Yingxi di sana tentu membuat Yingxian terkejut, dan saat Yingxi juga melihatnya, Yingxian memberi kode padanya. 合一个啊，来。 Mereka langsung berpelukan dan membuat Yingxi bertanya kenapa dirinya ada di sini. Yingxian mengaku dirinya sedang terluka, jadi dibawa ke perkemahan oleh Mayor Jenderal Fu. Kemudian Yingxian ingin tahu kenapa dirinya berada di kota Hai. Yingxi mengaku bergabung dengan Palang Merah Kota Ping dan mempelajari banyak pengetahuan medis untuk membantu kota Hai. Yingxian merasa terlalu berbahaya mengingat keadaan di sini, jadi menawarkan untuk pergi ke luar negeri belajar dengan Yingqi. Namun Yingxi mengaku dirinya ingin berkontribusi untuk negaranya, meskipun sampai mengorbankan nyawanya itu merupakan dambaannya. 献出生命向往之梦。 Saat malam Yingxian mengganggu Fu Cheng yang sedang tidur dan membuat Fu Cheng terbangun. Kemudian Fu Cheng bertanya kenapa belum tidur karena besok pagi harus menempuh perjalanan. Yingxian kemudian bercerita kalau Yingxi mengatakan padanya untuk negara sendiri meskipun pada akhirnya harus mengorbankan nyawa sendiri. Itu juga dambaannya, jadi Yingxian bertanya ke Fu Cheng apa juga berpikir seperti itu. Fu Cheng mengaku setiap hari berharap bisa segera mengakhiri pertempuran. 会的，一定会的。 Keesokan harinya Yingxian berpamitan ke Yingxi untuk pulang. Yingxi menyuruhnya jangan mengkhawatirkannya karena dirinya akan baik-baik saja. Yingxian berpesan ke Yingxi jika ada masalah untuk mencarinya di kota Gang karena keluarga Jiang akan selalu menyambut kepulangannya. Karena melihat banyak orang-orang berjalan, Yingxian merasa ada situasi yang tidak beres di depan. Alhasil Fu Cheng menyuruh anak buahnya menanyakan situasi di depan. 前面什么情况？我也没钱呢，军爷我没办法。 Kemudian Yingxian merasa kalau mereka dari kota Gang dan bertanya apa yang terjadi. Pria itu memberitahu kalau di malam tahun baru Gubernur Jin dan Komandan Chen berkelahi. Dan kabarnya Komandan Chen dibunuh, jadi sekarang situasi dalam kota kacau balau dan ada banyak orang yang meninggal. Yingxian ingin tahu keluarga Jiang di kota Gang.
Namun mereka mengaku hanya orang biasa, mana tahu keadaan keluarga kaya. Tetapi pria itu mendengar ada beberapa kediaman yang dikepung oleh pasukan yang dikirim gubernur militer Jin. Walaupun Yingxian dirayu untuk kembali ke perkemahan karena situasi di kota Gang tidak jelas, namun Yingxian menolaknya karena dirinya adalah pemimpin keluarga Jiang saat ini. Fu Cheng menyuruh untuk melaporkan situasi di kota Gang pada atasan, namun menurutnya terlalu berbahaya masuk kota sekarang. Yingxian meyakinkan kalau dirinya keluarga pedagang, asalkan mengeluarkan uang, mereka tidak akan mempersulitnya. Ternyata gubernur militer Jin menyuruh tentara untuk berjaga di depan kediaman Jiang. Melihat itu Yingxian dan Fu Cheng menyelinap untuk masuk ke rumahnya. Saat masuk ke dalam, Kerui sampai menodongkan pistol ke mereka. Namun karena Yingxian memanggilnya, Kerui terlihat senang kalau itu adalah Yingxian. Yingxian mengaku sudah tahu keadaan kota Gang dan bertanya keadaan di rumah. Kerui memberitahu kalau gubernur militer Jin tidak membiarkan orang masuk, namun juga tidak membiarkan mereka keluar dan masih belum tahu keadaan rumah paman. Yingqi merasa Yingxian datang bersama tentara revolusioner dan beranggapan akan menyelamatkan mereka. Yingxian mengaku sudah memberi kabar tentara revolusioner, namun dirinya masih belum tahu tentara revolusioner akan datang atau tidak. Yingqi merasa takut karena beranggapan akan dihabisi, namun menurut Yingxian gubernur militer Jin tidak membiarkan melukai orang dan seharusnya mereka akan baik-baik saja untuk sementara waktu. Yingxian beranggapan dia ada niatan lain, jadi besok akan menemuinya langsung. Keesokan paginya Yingxian menyuruh untuk menyampaikan ke gubernur militer Jin kalau dirinya ingin bertemu dengan mengaku kalau dirinya adalah pemimpin keluarga Jiang. Mendengar itu tentara itu mengaku akan menyampaikannya, namun gubernur militer Jin akan menemuinya atau tidak bukan urusannya lagi. Gubernur militer Jin bertemu dengan Yingxian dan menanyakan untuk urusan apa mengajaknya bertemu. Gubernur militer Jin sampai menyuruh orang di belakang Yingxian untuk keluar dulu, tapi Fu Cheng malah memperkenalkan diri dengan mengaku mayor jenderal tentara revolusioner. Setelah berbicara dengan gubernur militer Jin, Fu Cheng mengaku sudah lancar, namun dirinya harus tetap melaporkan situasi kepada atasan, agar mereka mengirim orang untuk berkoordinasi dengan gubernur militer Jin. Karena Fu Cheng besok akan kembali, Yingxian mengeluarkan cincin pernikahan dan langsung memakaikan ke jarinya. Mereka kemudian melakukan pemotretan pernikahan bersama. Karena mereka terpisah, Fu Cheng hanya bisa mengirim surat kepada Yingxian tentang perasaannya padanya dengan memandangi foto pernikahannya. Fu Cheng juga memberitahu kalau mereka menang perang lagi dan makin dekat dengan harapan semua orang untuk damai, namun banyak orang seperjuangan yang meninggalkannya dan membuat hatinya sedih. Sampai akhirnya waktu itu tiba karena tentara revolusioner memenangkan perang dan negara kembali damai. Tentu saja Fu Cheng langsung ingin cepat-cepat berada di sisi Yingxian dengan segera menemuinya dan drama pun berakhir. Yingxian